Makanya saya minta jangan dijawab dulu, sebab setelah ini kita akan bikin ruang bersama-sama supaya lebih cerdas, lebih peka, sehingga jawaban dan respon teman-teman ini nanti akan menjadi file yang sungguh-sungguh penting untuk kita semua dan untuk seluruh areal perjuangan yang kita belum tentukan namanya, apakah tetap Indonesia dan Nusantara juga kelihatannya enggak. Dan itu tidak ada masalah karena ya ini kita sebut United Nation of something. Tidak apa-apa, kalau masih ada yang tidak ikhlas, kita tidak boleh memaksakan. Nah, itu berarti sudah keluar air ketuban peradaban baru yang kita belum tahu namanya, tapi sudah malam ini sudah memancar itu air ketubannya. Bayinya belum lahir tapi sudah ada tanda-tanda. Tidak bisa sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah bangsa, atau apalagi berbagai macam bangsa, ada bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Madura, dengan bahasa yang berbeda, dengan tulisan yang berbeda, dengan segala macam berbeda, sehingga mereka memiliki parameter yang lengkap untuk disebut bangsa. Tidak bisa diteruskan hanya oleh pemerintahan-pemerintahan yang kacang goreng seperti sekarang. Jadi malam hari ini sudah lahir, ya sudah keluar air ketubannya. Nah, nanti kita eksplorasi bersama-sama. Kemarin di Padang Bulan saya didatangi oleh Prabu Brawijaya kelima. Supaya dia tidak ngerepoti saya suruh maju ke depan dan saya suruh bercerita bagaimana kok Anda datang lagi ke sini gitu. Tak pikir gede besar kok Anda kok kurus, saya bilang gitu. Kalau dia ternyata bukan Brawijaya kelima melainkan Raden Wijaya, jadi dia Brawijaya ke-1. Nah, saking cintanya kita semua kepada seluruh bangsa-bangsa yang melahirkan kita itu, maka ternyata jumlah orang-orang yang mencintai dan mencari solusi atas masalah-masalahnya sangat banyak. Dan malam hari ini ada dari apa jenis pada Trifalak Tunggal Listrik ya, dan seterusnya. Nah, terus ada teman-teman dari organisasi pemuda, ada Mas Nanang, itu semua saya kira harus kita eksplorasi sampai pagi. Jadi kalau pamit sebelum jam 3 itu tidak usah ngomong lagi udah. Apa sampai jam 3 agak kuat kan ngomong akeh tentang Ronggo Warsito sakit perutnya, kok dilingkas pamit tak tutup ndasmu kan. Terus kadung kok buka kartune, ayo dijebolno sing mesisan ya. Jadi ini sudah lahir teman-teman sekalian. Menurut saya sudah ada tanda-tanda kelahiran. Bukan hanya negara baru, bukan hanya satuan atau formula baru, tapi peradaban baru sudah lahir. Karena semua yang dikatakan tadi sudah membuktikan bahwa apa yang selama ini kita anggap baku dan denotatif ternyata semuanya batal. Kita sudah, kata negara sudah batal ya, rumah tangga sama keluarga tidak ngerti bedanya. Kelihatannya bernama presiden tapi fungsinya bukan presiden, tempatnya bukan tempat presiden. Jadi semua batal. Apalagi orang sekarang tidak mengerti batal dan tidak bedanya apa. Itu teman-teman sekalian. Jadi saya kira ini harus kita eksplorasi. Batal dan tidak ngerti itu maksudnya gini. Kalau Anda ngomong hukum dengan pasal-pasal, pencopet sama koruptor pasti berbeda hukumannya. Tapi kalau Anda ngomong konstitusi, itu dia lebih tinggi, dia lebih mendasar, lebih mengakar, bahkan nanti sampai ke tingkat filosofi dan nurani. Itu sudah tidak memerlukan perbedaan antara pencopet dengan koruptor. Jadi ibaratnya sholat ya. Sholat itu imamnya keceret, cowot gitu. Upamane itu kira-kira sholatnya batal semua enggak? Batal. Keceret tuh sampai nang sarine ini. Upamanya ya. Tapi di masjid sebelah enggak sampai keceret, cuman kentut sedikit sekali. Ya gitu dong, enggak ada yang dengar. Dia sendiri enggak dengar, apalagi makmumnya, tapi malaikat dengar. Batal enggak? Batal. Kan gitu. Jadi dalam nurani, dalam prinsip keadilan tidak ada bedanya kamu ngutil tak ngerampok.
Itu prinsip dasar dari moral, itu yang dari Ronggo Warsito. Saya pernah ngutil, bukan ngutil, saya itu pernah ada barang di toko, saya sama Sabrang ketika dia masih 4 tahun atau 5 tahun, saya ambil barang sing wis gak kanggo. Terus kotak apa lho tak jupuk, tak lus-lus ngene iki sambil jalan ngeliat-liat barang yang akan dibeli oleh anak saya, si Noe. Terus Noe bilang, ya nggak boleh itu. Dia manggil saya papa. Papa gedang. Nggak boleh loh, Yodi kan sudah nggak ada gunanya. Lo nggak bisa, dia bilang, sama aja. Mau ngambil tokonya apa ngambil barang kecil sama aja nilainya, kata Sabrang begitu. Nah, Mahkamah Konstitusi itu harus bersikap seperti itu. Nah, kalau enggak, jangan bilang Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu biar jembret, kecerit, atau kentut, gitu dong. Itu sama. Jadi kalau ada suara tidak sah satu saja berarti batal seluruhnya. Itu loh tempat. Jadi kalau ada Prabowo 0 sebuah daerah, batal. Kalau ada Prabowo 0 dan ada Jokowi 0 juga, lebih batal lagi. Sekarang enggak, karena ada Prabowo 0, Jokowi juga 0 ada, lupa 2/0 kok. Malah jadi, malah gitu. Ya iki ya. Tapi enggak apa-apa, wong semuanya sudah salah ya Mas ya. Semua sudah salah. Jadi ini semua sudah batal. Jadi Nusantara ini kita minta maaf ini untuk memancing. Kalau tidak ada judul ini, teman kita dari Bandung tadi pasti tidak akan mengungkapkan aspirasinya. Ini memancing. Seberapa ini sengaja atau tidak sengaja ini memancing seberapa benci orang lain kepada orang Jawa. Dan ternyata lumayan. Terus seberapa benci, seberapa cinta orang kepada bangsa kita yang bermacam-macam ini, sampai bahasanya pun dia tidak terima kok. United Nation itu apa? Nah, kan gitu tadi kan. Lumayan kan, jadi sukses ini KC ini memancing fakta-fakta dari isi hati semua jamaah. Gitu. United Nation itu tidak disebut persatuan bangsa-bangsa karena United Nation itu untuk memudahkan idiom bahwa selama ini yang disebut kalau Amerika United States of, tapi kalau PBB kan United Nation, persatuan bangsa-bangsa lagi. Ini ada semacam pendapat bahwa Indonesia itu bukan sebuah bangsa tapi kumpulan dari bangsa-bangsa, kira-kira gitu. Dari Nganjuk ya, siapa Mas Wardi. Syu'uban wa qabaila itu tidak berarti suku-suku dan kabilah-kabilah. Itu kan terjemahan Depak. Depak itu juga sudah batal, ngisingin lemen. Jadi itu sebenarnya satuan. Jadi Allah itu menciptakan satuan-satuan. Itu bisa parpol, bisa jenis orang. Iki podo, iki arek nangisan dadi siji. Arek gak isinan dadi siji. Itu kan syu'ub juga itu, syu'uban juga. Jadi itu ya antropologi bisa, sosiologi bisa, psikologi bisa, macam-macam. Jadi itu tidak terbatas. Jadi itu bukan suku-suku, karena kata suku itu juga relatif. Dia hanya sebuah kelahiran dari ilmu dan kebudayaan. Dia tidak baku sebenarnya secara kemanusiaan. Itu istilah yang sama dengan oh ini kertas gitu, sama-sama kita sepakati. Nah upama biyen oh iki asbak ya kene nyebut asbak. Jadi itu sebuah kesepakatan aja. Jadi teman-teman sekalian, saya kira teman-teman akan merespon ini nanti secara khusyuk, dan ini sudah lahir. Saya kira kok lebih serius ini 10 kali lipat dibanding Sumpah Pemuda. Betul enggak? Jadi apa yang Anda kemukakan itu 90% yang saya dengar benar semua. Cuman saya ingatkan satu hal. Siapa yang kuliah hukum di sini? Tolong dari jamaah, jangan dari depan. Endra sini, Endra. Saya ingatkan supaya kita ngerti posisinya, supaya saya tidak disuruh untuk bikin penandatanganan pergantian nama negara terus ke MPR. Tolong mikrofonnya. Tolong Hendra jelaskan kewajiban dan hak itu gimana, prinsip dasarnya. Terima kasih Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kewajiban dan hak adalah, hak itu merupakan
bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak orang, seperti itu. Lalu kemudian kewajiban merupakan tanggung jawab orang terhadap pelaksanaan haknya. Gini aja, saya agak ingin lebih masuk, lebih ke bawah. Pada posisi apa seseorang punya hak? Orang memiliki hak ketika saya ingin ilmu yang af'al ya. Af'al itu artinya yang Anda alami sehari-hari. Misalnya begini, Anda sama istri saya, sama istri Anda sama istri Anda tidur terus hamil, ya. Tapi kan Anda bukan yang bikin hamil, gitu ya. Kemudian janin nempel, al-alaq itu nempel, kemudian membesar, bayi lahir. Nah, maka karena Anda ikut bekerja dalam proses terjadinya bayi, berarti Anda punya hak atas bayi itu. Persentase hak Anda atas bayi itu adalah tergantung kepada tingkat kerjaan Anda seberapa. Jadi sahammu sak piro. Kono ngene tok njaluk hak gede. Nah, siapakah yang menyemaikan padi? Siapakah yang memuaikan janin menjadi bayi? Ibunya kah, bapaknya kah? Oke. Kalau Anda hitung haknya Allah atas bayi yang lahir dengan dibanding haknya ibu dan bapaknya, berapa persen kali berapa persen? Itu maksud saya, Hendra. Loh, kita kan aku menengah. Kira-kira 10-90, 80-20, kira-kira. Atau 5-95, atau 1-99. Tapi jelas ngerti maksudnya hak. Oke. Nah, si anak karena dia produk dari pekerjaan pihak lain, yaitu Tuhan, malaikat, bapak, ibu, dan seterusnya, maka dia punya kewajiban atas orang yang berjasa atas bayi itu, betul enggak? Nah, sama dengan Tuhan berhak nyuruh Anda sholat karena dia yang bikin Anda. Dia yang bikin tanganmu disuruh gini, ya dia berhak. Ibarat Anda harus bayar pajak ke dia. Jadi haknya seseorang adalah kewajiban orang yang lain. Jadi keterkaitan saham sebenarnya. Nah, sampai sini ada respon nggak? Anda sebagai pengacara, benar nggak itu tadi? Kalau dalam perusahaan, siapa yang berhak bikin policy? Yang berhak bikin policy adalah manajemen, dalam hal ini diwakili oleh BOD. Oleh? Perusahaan BOD. Apa itu? Direktur, Board of Director. Board of Director. Loh, kalau ownernya? Ownernya menyerahkan kuasanya kepada. Tapi pada hakikatnya yang punya hak, yang owner, pemilik. Nah, bahwa dia mendelegasikan haknya kepada sebuah kelompok, itu lain masalah. Sama dengan Allah punya hak penuh, tapi dia mengkhalifahkan haknya kepada manusia. Ini prinsip hak dan kewajiban. Oke ya, ini nggak perlu lebih panjang lagi, jelas ya. Sekarang saya tanya, saya punya kewajiban apa sama Anda? Mencerahkan. Atas dasar apa saya wajib mencerahkan Anda? Kon gak ngekei aku mangan, kon gak melok ngelairno aku, Anda gak punya saham apa-apa atas hidup saya, kenapa saya punya kewajiban kepada Anda? Karena saya yang diberi atas bukti yang mana bahwa saya yang diberi hidayah terus lainnya tidak. Lu keyakinan tidak bisa melahirkan hak dan kewajiban, hanya harus fakta. Sekarang saya tanya lagi, kewajiban saya kepada Anda apa? Upomaku di omah turu katil apa kan? Saya nggak punya hak, saya nggak punya kewajiban apa-apa. Anda juga nggak punya hak atas kepada saya. Saya pun tidak punya hak atas Anda dan Anda juga tidak punya hak atas saya, kan gitu posisi kita, jelas. Jadi kalau kita sekarang bertemu dan bekerja bersama-sama, merumuskan banyak hal, mencita-citakan masa depan, apa yang terjadi sebenarnya? Itu hak kewajiban ataukah itu sedekah? Anda bersedekah dengan datang, saya bersedekah dengan datang. Anda bersedekah mendengarkan, saya bersedekah berbicara.
Sebaliknya saya juga bersedekah mendengarkan, Anda bersedekah berbicara. Tapi ingat ya, ini sedekah. Jadi saya sama Anda tidak punya kewajiban apa-apa. Anda sama saya tidak punya kewajiban apa-apa. Bahkan kalau Anda melihat kumpulan seperti ini, kan saya tanya sekarang, kalau kita cari aja sifat-sifat dasar, apakah di KC ada pendidikan politik? Tidak ada. Ada enggak? Sangat merupakan pendidikan politik setahu saya. Wong kita ngomong demokrasi, ngomong segala macam, betul enggak? Ya. Siapa yang sebenarnya di negara ini berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik? Partai politik, Depdagri, dan seterusnya. Apakah yang berkewajiban menjalankan kewajibannya? Tidak. Sementara yang tidak berkewajiban menjalankan kewajiban orang lain itu, berarti sedekahnya kuadrat. Jelas ya? Apakah ini pengajian agama? Sangat pengajian. Apakah ulama-ulama membuat pengajian kepada orang yang memang butuh pengajian? Ataukah mereka pengajian hanya kepada orang yang sudah ngerti Quran, sudah pakai peci? Kan mereka pengajiannya gitu. Menyuruh sholat orang yang sudah sholat tiap hari. Itu enggak? Menyuruh haji orang yang sudah haji. Sama dengan Golkar atau P3 atau Demokrat, kampanye di depan orang Demokrat, di depan orang Golkar, di depan podo. Lalu apa kan kampanye nang anggotamu dulu? Mengurus anggotamu. Mestinya Demokrat kampanye di depan anggota PKB. Dan partai-partai betul enggak? Itu namanya kampanye. Kalau kamu kampanye di depan orang yang sudah menjadi bagian dari kamu, itu jenenge ngerocok. Maju mundur kuna tok. Sabun laris. Sing guyu sing bendina iki. Sing gak guyu sedina ping 3. Jelas ya? Oke. Jadi apa lagi, Mas? KC ini seluruh MAIA di seluruh Indonesia. Pendidikan politik iya. Pendidikan agama iya, spiritualitas iya. Budaya iya, kesenian iya, teknologi iya, hukum iya, semuanya, seluruh universitas ada di sini. Apakah Forum KC punya kewajiban kepada Anda dan bangsa Indonesia untuk melakukan itu? Tidak, tapi mereka melakukannya lebih intensif dibanding yang dibayar-bayar. Anda kuliah di UI bayar semester 1 jam, dikasih kuliah 1 jam 2 jam. Kamu kesini ndak membayar, dikasih kuliah intensif 2-3 kali kuliah cukup untuk senyum-senyum di kantor masing-masing. Betul nggak? Udah punya kesaktian, nggak bisa dihapusi orang, dan hatinya tenang, dewasa, tahu ambil jarak, tahu mulur mungkret, memahami apa-apa komprehensif, kan begitu. Anda menjadi tangguh hatinya, tangguh mentalnya, pikirannya kaya, kan begitu. Tanpa bayar. Jadi apa namanya itu? Sedekah. Oke. Jadi di sini terjadi 3 lapis sedekah. 4 sih sebenarnya. Saya sedekah sama teman-teman yang menyelenggarakan KC. Teman-teman yang menyelenggarakan KC sedekah kepada Anda. Gitu? Nah, Anda sedekah kepada siapa? Saya tanya sekarang. Apakah KC punya kewajiban atas yang sekarang disebut Indonesia itu? Kan nggak ada kewajiban apa-apa. Sebenarnya yang harus berterima kasih siapa? KC, MAIA kepada Indonesia, ataukah Indonesia harus bayar pajak kepada kita? 6 abad Jawa dan Sunda sama sekali belum beres. Masih ada dendam yang sangat mendalam. Berarti ya, ini sebelum kita, Anda harus mengumpulkan lebih banyak lagi. Itu harus kita, itu fakta kita, dan itu bukan kita benci, bukan kita kritik. Saya nggak akan kritik siapa-siapa. Yuk kalau gitu mau bagaimana sekarang? Yuk kita berunding. Karena peradaban yang sudah air kawahnya sudah menetes dan sudah melimpah ini harus kita putuskan formulasinya pelan-pelan. Dan malam hari ini jelas sekali formulasi masa depan itu ada di KC dan MAIA. Anda sudah mikirin semuanya.
wis ono pelange barang iku mang, wis ono gambar-gambar golek. Dan memang harus dari daerah Nganjuk karena hutan-hutan angker itu ada di sebelah selatan. Jadi kuliah ya iki anggit gak di universitas ngedul titik. Kuliah itu dia melihat perpustakaan digital di dalam hutan. Jadi nek wis mlebu alas ngene nisore wit set terus melek ketok sret. Digital. Sehingga saya sendiri pengen menanyakan banyak karena kita sudah membicarakan itu cukup lama, tapi dia meresmikannya dan memformulasikan secara lebih jelas. Tepuk tangan untuk dia. Kita ini nggak ngerti bedanya negara sama pemerintah, nggak ngerti presiden fungsinya perdana menteri tapi presiden, lembaga negara nggak bedane, pegawainya juga pegawai negeri. Kata negeri itu bukan bahasa konstitusi, bukan bahasa birokrasi. Negeri itu bahasa kesenian dan bahasa kebudayaan. Padamu. Kalau kamu bilang negeri sama dengan negara, coba rubah lagunya. Padamu negara. Gak bisa, negeri sama negara berbeda. Dia yang satu itu nuansa, yang satu itu benda padat. Maka pegawai negeri itu tidak akan pernah beres karena mereka itu hanya nuansa. Seharusnya mereka pegawai negara, sehingga mereka tidak terikat kepada pemerintah. Kalau pegawai negara ada di kantor kabupaten, dia bukan bawahan bupati. Kan begitu mestinya ya Mas? Bukan bawahan bupati. Ya, ini negara memang aneh, itulah aneh. Yang kerja sudah 30 tahun di kantor itu menumpuk karir setengah mati, nanti tiba-tiba ada outsourcing 5 tahun ngatur yang sudah kerja berpuluh-puluh tahun. Coba, kok gelem arek-arek ini? Loh, kamu yang sudah ngerti segala sesuatu puluhan tahun di sini, datang orang baru yang nggak ngerti apa-apa, yang tenaga kontraan. Itu pun setelah kamu taati 4 tahun ternyata kena KPK. Jadi ini memang nggak masuk akal. Jadi ini Anda bersedekah luar biasa, cuman ini sedekah. Sedekah itu tidak boleh dipaksakan. Jadi saya tidak akan ke MPR. Kok Anda tidak percaya kepada mereka, kok Anda membangun sesuatu berdasarkan legitimasi mereka. Mau demo ke siapa kita? Yang kita demo adalah orang yang memang bisa kita percaya untuk merubah. Sopo sih kok demo? Nggak ada. Wong mereka semua tidak ingin ada perubahan kok. Yang ingin perubahan Anda kok. Ya demo nang awakmu dhewe. Jadi ini sedekah, kalau mau dipakai monggo, enggak dipakai mati yo. Begitu. Enggak ada masalah. Saya juga tidak punya possessiveness apa-apa, teman sekalian mau kalau Indonesia pasti tidak. Dan sejak pemilihan presiden saya sudah tidak pernah menyebut kata itu di dalam tulisan saya. Jadi kalau saya ditanya, Cak Nun orang Indonesia, saya penduduk tempat yang sekarang disebut Indonesia. Tapi kalau negara Indonesia saya tidak ngakuin. Tidak ngakuin. Loh, makar. Loh, gak makar, aku gak ngakoni kok. Loh, urusan hati saya dan pikiran saya kok. Loh, ada soto, kata kamu enak, kata saya tidak enak, lah saya karepku. Saya kan tidak melanggar apa-apa. Wong itu pikiran saya kok. Dan saya juga tidak melakukan kriminalitas, tidak melakukan apa-apa kok. Saya jadi penduduk yang sangat taat, sangat baik. Kalau ditilang polisi tak sentak, mulai. Pilpres ngerepoti, polisi ngerepoti, mikir, mulai. Gue. Jadi teman-teman sekalian, saya senang sekali ini fakta kita. Fakta kita. Tapi harap ingat, kalau kemarin di Bang Wetan, Pak Dr. Ananto mengatakan hidup itu kan ada input, jadi kalau sistem sosial kan ada input, sistem, output yang gitu. Nanti ada outcome juga. Nah, manusia itu hanya punya hak dan kemampuan di wilayah input dan proses sistem. Tapi nanti outputnya dan outcome-nya itu betul-betul di luar kekuasaan manusia.
Makanya seorang ibu selalu harap-harap cemas kalau anaknya mau lahir di sini papat kalimo. Karena dia tidak punya kemampuan untuk menentukan jari-jarinya 5. Dia bisanya iya mas terus mulut tak bisa. Kok wes mas, aku juga alhamdulillah sampai nusalah dolin ini apa ini. Jadi nanti suami-suami kalau sampai rumah bilang sama istri, dek tak walau dolin dulu dek. Lumayan ini dapat idiom banyak ini. Jadi saya tidak percaya bahwa forum ini yang dahsyat ini, yang Allah memberi hidayah, yang softwarenya berpendar-pendar dari langit ini tidak beranak masa depan yang bercahaya bagi seluruh republik yang namanya belum ada ini. Itu ya. Wong Sumpah Pemuda cuman ketemu begitu aja melahirkan kok. Apalagi ini, ngopo sono drape pisan. Nanti tak kirim ke atas. Tak kirim ke atas nanti. Iki apa? Drape sampean. Arek ndi sing gawe lari nganjuk isip berapa apa. Tapi awas ono iku arek iku. Nggih kula awasi. Tenang mawon nganjuk kok. Ini putuku. Gitu sekalian ya. Jadi insya Allah saya kok senang sekali, bukan soal Anda sudah bersepakat, enggak harus bersepakat sekarang, tapi sudah murni. Karena gini, di Indonesia tidak mungkin lahir pemimpin karena tanahnya tidak bisa lahir bersemai pemimpin beneran. Kebenaran tentang negara, tentang pemerintah, tentang bahasa itu tidak bisa bersemai di DPR, tidak bisa di kantor pemerintahan, tidak bisa di pasar, tidak bisa di masjid, apalagi nggak bisa, di gereja pun enggak. Tapi di sini bersemai, di sini bisa lahir pemimpin sejati karena di sini nggak bisa bohong, di sini nggak bisa berniat jahat, betul nggak? Tuh, ngapain Anda jauh-jauh datang dari Depok, dari Kerawang, dari mana ke sini duduk sampai jam 3 itu kalau bukan orang suci siapa lagi? Betul nggak? Kalau tidak benar-benar hatinya itu oleh Allah memang dihimpun untuk menjadi infrastruktur dari masa depan seluruh yang sekarang disebut Indonesia atau diusulkan Nusantara dan tidak disetujui itu. Tapi kan Anda orang-orang yang memang dibimbing. Jadi saya tanya sama Anda untuk sementara sebelum kita berdiri bersama. Ini seluruhnya ini kita butuh soft research atau hard research atau total research. Nah, soft research kan nanti sama aja, aplikasinya sama, OS-nya sama kan gitu. Kalau soft research, hard research pun masih sama. Ternyata kan hard disk harus banyak yang damage gitu ya. Jadi ternyata mah harus total research gitu. Total research. Nah, total research tolong nanti Anda rumuskan. Berarti diganti KB. Operating sistemnya diganti, Intel diganti Oppo gitu. Terus gak karu-karuan gitu. Nah, tapi itu juga enggak apa-apa. Di sini apa Anda makar dengan ngomong ini? Enggak apa-apa. Mudah-mudahan semua pemimpin di atas mendengar omongan Anda di sini. Kalau macam-macam aku saya ngadepi. Gak masalah. Ini bagus, ini suci. Ini suci karena Anda sungguhan ngomong ini. Nah, teman sekalian, maka mari kita berdiskusi sampai jam 3 nanti dengan teman-teman kita ini. Kelompok-kelompok muda ya kritikan kan nggak masalah. Karena untuk mendapatkan emas, Anda harus kerasan sama kerikilnya dulu. Nggak bisa Anda cari emas ke tambang terus ambil emas, itu nggak bisa. Ya kudu, wah diduoleki kerikile, harus ketemu bongkahan tanah. Itu semua proses untuk mendapatkan emas. Jadi banyak organisasi-organisasi yang sifatnya kerikil dan bongkahan tanah. Tapi kalau Anda bersabar sama mereka, akan muncul emas dari mereka. Gitu loh. Yang Anda kritik tadi kan, wah biyen zaman jadi tokoh mahasiswa gini, saiki akhirnya ya penindas. Loh itulah sing penindas. Yang tidak penindas banyak dan mereka tidak ikut kekuasaan. Jangan lupa itu. Ada yang bertani, ada yang dulu menjadi penulis sangat bagus, sangat populer di salah satu majalah utama di Indonesia selama puluhan tahun. Akhirnya karena putus asa sama seluruh keadaan, akhirnya DE kuliner maknyus dah. Terus timbangannya taek ini maknyus saya terus.
Anda jangan lupa, dia bukan orang makanan. Orang itu dulu kolumnis nomor 1 Tempo zaman tahun 70-an 80-an, dan dia pinter, dia ngerti macam-macam, tapi didelok anjane brongkalan kabeh. Ya wis tak kei badokan ae saiki kan gitu. Tolong dipelajari itu. Jadi jangan dipikir beliau itu nggak ngerti apa-apa, ngertinya makanan. Gitu loh. Jadi itu banyak orang yang tidak Anda ketahui, dan tidak mungkin pemimpin sejati masuk televisi yang benar aja. Nggak mungkin kebenaran seperti ini terus diwawancarai oleh Najwa, nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Meskipun setelah saya ngomong gini terus mereka ingin membantah dengan mengundang dia juga bisa. Supaya ternyata Cak Nun salah kok, buktinya Najwa gitu kan. Tapi kalau normal ya nggak mungkin. Opo Kick Andy terus memanggil ini, gimana Ronggo Warsito wajahnya? Jadi kebenaran tidak laku di tanah yang luas mainstream ini, tidak laku kebenaran, kebaikan, kesucian, keindahan tidak laku, tidak ada yang indah, semua diindah-indahkan tapi tidak ada yang indah. Nah, pemalsuan yang terjadi, pemalsuan itu bahasa modernnya pencitraan. Tapi pemalsuan toh, dari A menjadi A plus, sudah dari B, sudah dari C, kan begitu. Nah di sini tidak ada pencitraan. Pencitraan opo? Opo nih? Endi? Woi gini ya mek pironya woi iki. Tidak ada pencitraan sama sekali. Di Padang Bulan di Jombang lebih parah lagi. Tidak ada apa-apanya, pengajian orang lumpuk ngono tok. Ngono tok. Tidak ada hiasan sedikit pun. Dan kita ke sini tidak berhias-hias, kita di sini justru kita membuka jiwa kita selebar-lebarnya, setulus-tulusnya. Dan saya tidak yakin, saya tidak percaya kalau ketulusan dan kesucian Anda itu tidak dilahirkan oleh Tuhan menjadi kejayaan masa depan bangsamu. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu teman-teman sekalian, saya mohon 5 menit sampai 10 menit berdiri semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita kembali ke dalam diri kita masing-masing. Jadi seluruh perolehan Anda di alam peristiwa, diskusi segala macam itu kemudian tetap harus Anda sublimasikan, harus Anda endapkan supaya nanti dia otentik menjadi milik Anda ketika sudah menemukan kebenaran dari seluruh yang dibicarakan. Pertama-tama begini, saya berdoa, tetapi doa itu sebenarnya keyakinan saya bahwa tidak mungkin Tuhan itu menciptakan jodoh-jodoh. Tidak ada yang tidak berjodoh. Kalau Anda berbuat baik, jodohnya Anda dapat berkah. Kalau Anda zalim, jodohnya Anda kena azab. Jadi kalau jangan gampang melakukan keburukan karena nanti Anda akan ketemu jodohnya. Anda juga jangan sombong, jangan merasa menang, jangan merasa sudah beres, karena setiap yang Anda alami setiap hari nanti akan ketemu jodohnya. Ada yang jodohnya ketemu seminggu, ada yang sebulan, ada setahun. Jadi mari kita detail terhadap setiap yang kita lakukan ini, karena dia akan berjodoh. Sekedar Anda ngasih tambahan tukang parkir 200 perak, itu nanti akan ada jodohnya. Begitu juga Anda menyakiti orang dikit aja, nanti ada jodohnya. Jodoh itu perimbangan. Kalau di Quran ada wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Kalau di Jawa ada ngunduh waing pakarti atau jerbasuki mau beo. Saya yakin di setiap bangsa ada. Bangsa Madura punya, bangsa Sunda punya, bangsa Minang punya, bangsa Aceh punya. Saya tidak tahu bahasa-bahasa yang lain, tapi pasti. Jadi malam ini, kalau dalam bahasa Jawa tadi kan jerbasuki mau beo. Sebenarnya peristiwanya terbalik. Mau beo, jerbasuki. Anda sekarang ini sudah membayar kepada Allah, kepada masa depan, dan kepada anak cucu kita. Membayarkan dengan qorikot, membayar dengan keikhlasan. Anda jauh-jauh datang ke sini,
merindukan sesuatu bersama-sama, dan kerinduan itu kepada sesuatu yang sama sebenarnya. Dan Anda membiayainya dengan uang, membiayainya dengan tenaga, membiayainya dengan juga ikhlasan, itu Anda berarti Anda melakukan mawa beo. Beo ada biayanya. Jadi nanti Anda dipastikan oleh hukum Allah Anda akan ketemu jodoh dari pengorbanan Anda, dan tarekat Anda itu berupa kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan. Jadi kalau praktisnya saya itu sangat yakin pengorbanan Anda setiap bulan sampai pagi hari seperti ini nanti akan menambah kemudahan hidup Anda. Lahir batin, artinya hati sehancur apapun mudah sembuh gitu loh. Masalah separah apapun cepat dikasih solusi oleh Allah. Baik masalah pribadi, keluarga, bisnis, atau apapun saja, Anda akan mendapat kemudahan-kemudahan. Dan semakin Anda ikhlas dan tidak minta apa-apa, cuman jangan minta kemudahan. Jangan saya datang ke KJ supaya mudah hidup saya, enggak usah gitu. Datang ke KJ gitu aja, saya ikhlas gitu aja. Jadi tarik becak, genjot aja, tidak usah mudah-mudahan nanti saya dibayar, pasti dibayar. Itu enggak usah cari duit. Cari duitnya ketika transaksi. Pak, ke stasiun berapa? 3.000 ya 2.500 lah. Asal dilihat-lihat dulu, jangan tukang becak Madura. Untuk sampai ngenyang seket, diangkut sama dia tapi dikenek ngene-ngene. Pak, sing hati-hati Pak. Sampean bayar seket, jaluk selamat. Hati-hati, jadi sebelum naik becak diteliti dulu dialeknya. Kalau dialeknya Madura, nanti sampean Pak ten guluk-guluk, tempundi. Mana guluk-guluk? Tidak ada. Terus setelah sampean tinggal baru, setelah sampean mau nawar becak lain baru dia teriak, oh lu gulu. Nek gulu gak ngerti dia, kalau lu gulu dia baru paham. Jadi Iswan itu juga bangga pernah pergi lama ke Madura, sebenarnya diketawain sama orang Madura, wong yang bikin kota Toronto orang Madura, aslinya Ronto-Ronto. Tapi karena orang Madura yang bikin Toronto kan. Oke, jadi pertama saya meyakini Anda akan mendapat kemudahan, tetapi tidak usah mencari kemudahan, tidak usah mempamrihi itu. Jangan bersedekah dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu titik ketika Anda ngasih, titik. Tidak ada pikiran apapun kecuali memberi, melayani, titik. Bahwa nanti Anda mendapat imbalan itu bukan urusan Anda. Jadi Anda jangan ikut-ikut, tidak usah difikirkan. Gitu. Kalau Anda bersedekah, ngasih senyuman kayak nolong orang kayak nuntun orang tua tadi nyebrang jalan segala macam, supaya tidak menjadi sistem sosial dan ekonomi kreatif. Lumayan aku ini mendengarkan ini lumayan. Ya antar saja, Anda antar saja. Semakin Anda ikhlas mengantar dan membatasi diri Anda pada pelayanan titik, itu nanti makin banyak pendapatannya. Cuman jangan terus dikonstruksi bahwa dengan begini saya akan mendapat seperti itu. Itu bukan sedekah namanya, itu namanya dagang. Jadi kalau Anda ngumpulin duit juta-juta dengan harapan dapat 22 juta, itu namanya dagang. Kalau dagang tidak bernilai sedekah gitu. Jadi janjinya Tuhan jangan dijanjikan oleh manusia. Nanti Tuhannya ngambek. Loh kok agak Gusti Allah saiki gitu. Terus kones, gak usah. Apalagi Tuhan sekarang banyak dikecewakan karena orang itu berdoa ahistoris. Dia berdoa, dia mohon, dia segala macam. Terus Tuhan jawab, lah kamu dulu waktu pertama bikin ini kamu gak bilang-bilang saya. Setelah kamu mengalami kesulitan baru berdoa sama saya. Makanya sejak awal melakukan sekecil apapun pekerjaan, jangan tidak melibatkan Allah, kan gitu ceritanya. Allahnya terserah, mau Allah, mau Sang Hyang Wenang, mau Manito, mau Yehova, mau terserah. Tapi pokoknya libatkan satu itu. Nah, satu itu gini juga jangan disalahkan terus saya seolah menuduh Tuhan ada di atap situ. Ini kan idiom saja sebenarnya. Tapi kalau saya bilang berdoalah sama Allah itu, nanti disangka saya, padahal maksud saya itu Allah yang di dalam diri saya. Jadi mohon bahasa budaya jangan dimarahi kalau dia punya keterbatasan. Memang terbatas, nggak ada yang benar sebenarnya kalau diurut-urut. Seluruh kalimat itu nggak ada yang benar. Wong itu cuma kesepakatan loh, kan gitu. Wong anak saya aja
kelas 3 SD nyeret saya, ya saya mau omong tapi jangan kedengaran siapa-siapa. Mau boy sini toh, aku diseret ke pojok. Ayah itu kalau Mak Iyahan kan aku sering denger langsung di Mayan atau di YouTube saya baca, saya dengerin. Ayah itu kan suka ngomongin Indonesia gini sinis kan gitu. Anak saya itu marah sama saya. Lu ya enggak ya kan, ayah kan ngomong apa adanya kan gitu. Loh, tapi ayah kan selalu ngomongin Indonesia. Lah ya kan apa adanya. Loh, enggak usah apa adanya. Memang Indonesia itu tai, dia bilang. Loh, kok Indonesia tai? Anak saya kelas 3 panik aku loh, kok cahaya cilik masih bisa ngomong Indonesia tai. Loh, memang tai mau bagaimana? Dia bilang, memang tai Indonesia itu. Sito gue cuma macam-macam gue isi SD kelas 3 ya. Loh, memang tai, dia bilang. Loh, coba aja agak mikir sedikit, dia bilang. Ini wallah ini Mas, ini fatwa terakhir anak saya. Sebelumnya itu udah bilang ya, tak kasih tahu ya, sekolah yang baik itu yang memilih siswa-siswa yang tidak pintar. Itu sekolah yang baik. Wah, kok gitu? Loh, gunanya sekolah itu mendidik anak yang tidak pintar menjadi pintar. Loh, itu benar-benar dia ngomong gitu. Kalau sekolahan ngambil anak-anak pintar, itu namanya bukan sekolahan. Itu dia cari laba dari anak-anak pintar. Nanti karena dia mikirnya itu cari laba, akhirnya anak pintar itu menjadi bodoh di sekolah itu. Itu kan gawat ini, anak kelas 3 SD menyimpulkan begitu, bangun tidur gitu loh. Tak kasih tahu ya gitu. Oh ya, kok tak dengerin terus. Faktanya kita catat sudah beratus-ratus. Anak yang tai gini sih, kok tai bagaimana? Loh, coba ayah dengerin baik-baik. Indonesia kan kita sebut tanah air Indonesia. Singkatannya mata aku. Ya wes. Nah, terus dia lega, terus dia tinggalkan saya. Nah, teman-teman sekalian, poin pertama saya adalah doa dan keyakinan saya. Pokoknya pulang dari sini, teman-teman sekalian, selalu Anda mendapatkan kemudahan baru, hal-hal yang tidak terduga. Dan jangan ngatur-ngatur Allah, karena Allah yang ngatur Anda. Gitu loh. Bilangnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Kudus. Begitu kamu riset, kamu simpulkan yang banyak terkabul itu yang gini, terus Tuhan bilang besok tak rubah. Enakmu dewe. Terserah saya mau wasilah ndak wasilah, mau ngabulkan ndak ngabulkan, itu hak 100% saya, kata Tuhan. Wong saya yang bikin. Gitu loh. Jangankan mengabulkan, tak habisin ini seluruh bumi dan alam semesta, hak saya. Jadi sama Tuhan tuh nggak usah ngatur-ngatur, pokoknya terserah ada. Cuma ya cukup kebangetan, paling gitu ngomong gitu deh. Mosok nggak dikabulkan, paling gitu aja ya. Tapi nggak usah ngaran-ngarani gitu loh. Nggak usah meregulasi, menentukan waktunya 2 hari belum terkabul marah. Gitu. Mana katanya Rahman Rahim sampean? Medurong nih marah. Nah orang Pekalongan ngancam. Nah orang dikabulke aku mabuk loh. Terus angel ini manusia. Akhirnya Gusti Allah kadang-kadang panik. Ya tak boleh. Oke teman sekalian, mudah-mudahan kesegaran ini juga membuka pori-pori pikiran Anda. Adrenalin Anda tumbuh, energi Anda berkembang. Yang selama ini energi Anda itu dibunuh oleh kerating deng, oleh suplemen, dan segala macam, sekarang muncul kembali energi hidup Anda. Saya ini nyuwun sewu teman sekalian, saya tadi baru ingat, saya ini sudah 42 tahun forum kayak gini. Saya mulai tahun 72. Dan saya ingat yang pertama itu di kampung di Jogja, di belakang Jalan Mangkubumi itu ada di pinggir sungai itu namanya Kampung Jogoyudan. Di situ saya pertama ketemu rakyat itu. Dan itu saya lakukan terus menerus sampai jumlahnya kalau saya sendiri sudah puluhan ribu, kalau sama Kiai Ngajeng 3.800 berapa gitu. Dan yang saya syukuri bukan rekornya, yang saya syukuri adalah saya tidak pernah menagih apa-apa. Alhamdulillah. Saya tidak pernah berharap apa-apa, saya tidak pernah menuntut apa-apa. Saya tidak pernah terus mencita-citakan karena saya belusuan, terus saya akan menjadi ini. Enggak, saya enggak minta. Saya tidak minta apa-apa ke yang disebut Indonesia ini, kepada masyarakat tidak minta. Saya tidak pernah transaksi.
Saya tidak pernah. Pokoknya saya nikmati. Karena saya tahu hidup itu adalah, kalau saya sama tempe, maka yang paling enak tempe gitu saya. Yang bikin tempe tidak enak adalah makan tempe mbayang no sop buntut. Goblokmu dewe. Wis tempene gak enak sop buntute gak oleh. Benar gak Mas? Nah orang tuh gitu, dapat duit cuman 100.000, dia merasa kurang puas karena pikirannya 1 juta. Loh kalau 100.000 ya 100.000, itu yang nikmat. Detik itu gitu loh, bahwa nanti kamu punya cita-cita, enggak apa-apa, cita-cita ditunda. Pas makan tempe itu jangan bercita-cita. Maka makan tempe itu menghayati tempe, menikmati tempe. Makanya para mubalik, orang-orang yang menasihati masyarakat, jangan ngajak berbuat baik. Ini supaya dipotong di YouTube terus nanti saya dimarahi gitu. MH.2, jangan mengajak orang berbuat baik, titik. Udah tak biarin aja biar di YouTube kan. Maksud saya, pengajian itu bikin workshop, pengalaman, memasukkan orang ke dalam cerita-cerita, kisah-kisah yang menggambarkan betapa nikmatnya berbuat baik. Kalau Anda nyuruh berbuat baik toh, ya ndak enak berbuat baik. Saya enak aku nyolong, nuroni bojone wong. Kan jadi orang dididik untuk puzzling antara kebaikan dengan kenikmatan. Selama ini kan orang nggak punya duit tidak nikmat, punya duit nikmat. Itu puzzle-puzzle yang tidak bermutu. Bahkan penderitaan pun Anda menemukan nikmatnya, dan Anda potensial untuk menemukan nikmatnya penderitaan. Lihat anak-anak yang ditinggal pacarnya, dipelihara patah hatinya itu, didengerin di kamar lagu kenangannya, gitu. Terus barang yang masih kebawa oleh dia dilus-lus, dinikmati gitu. Karena orang punya potensi untuk menikmati penderitaan, dan penderitaan itu tidak negatif. Penderitaan itu Anda perlukan. Tidak ada bayi lahir tanpa penderitaan ibunya. Dan jangan sebut penderitaan itu penderitaan. Penderitaan itu kenikmatan yang menyamar. Oh, piye wis. Kenapa ngeden iki mesti nyamar iki. Nyamar iki. Harus ngelahirin anak, wah ini nyamar ini gitu nanti. Kalau Anda punya pikiran begitu, sakit menjadi sekunder. Benar nggak? Sudah Anda lihat. Jadi semua itu tergantung takdir yang kamu set up dari pikiranmu sendiri, karena Anda punya hak mentakdirkan dirimu sekian persen. Selebihnya Allah punya, tapi Anda dipinjamin sedikit. Wis nek gak percaya, gini ya, aku zaman cilik ku ngene iki. Ambune ya apa, Mas? Ya? Tapi saya waktu SD kelas 5, karena saya sudah pergi dari rumah, saya mulai masuk kuburan, mulai tidur di sungai, mulai ndak itu. Jadi gelandangan di gerbong-gerbong yang udah nggak kepake. Saya akhirnya nganggur gitu kan, ngene dulu kan. Anggutai. Kesadaran pertama adalah, oh alah menungso iki diwolak-walik jane ya mek taek kan gitu kan. Tapi lama-lama saya punya pikiran di atasnya. Bisa nggak saya bikin tidak berbau busuk? Ternyata bisa. Setelah sekian kali tidak busuk. Nah, nggak busuk dia. Sekian kali wangi. Wangi, Mas. Nah, sekarang tolong pahami peristiwa dalam kehidupan. Itu wangi tidak dianya itu berbau wangi, tapi hidung saya, jiwa saya, pikiran saya mampu menciptakan sebuah pertemuan meskipun dengan kebusukan dia terasa wangi. Jadi itu kemampuan psikologimu, kemampuan mentalmu. Kalau kamu menderita, gitu terus ya, kamu akan akrab sama penderitaan. Gitu loh, Dimas ya. Jadi saya kembalikan, saya 42 tahun seperti ini dan saya tidak pernah meminta apa-apa. Dan memang saya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau yang disebut mendapatkan itu, nanti saya jadi tokoh masyarakat, saya jadi kiai, saya jadi calon presiden, saya jadi populer, semua tidak saya dapatkan. Dan alhamdulillah, karena saya memang tidak pernah berdoa seperti itu, saya tidak mendapatkan apa-apa.
tapi tidak mendapatkan itu lebih membuat saya bangga daripada saya mendapatkannya. Loh, kalau saya puasa dapat hari raya apa anehnya? Tapi kalau puasa aku pelihara sepanjang hidupku dan aku serahkan, tolong hari raya yang simpan dulu ya Allah. Awas dulu kalau kasih, simpan dulu. Aku masih kuat berpuasa sampai berapa ratus tahun pun aku masih kuat berpuasa. Ujilah aku, ngono aku. Gitu. Akhirnya gak riyo temen aja. Loh, apa gunanya bercita-cita terus tercapai terus bangga? Loh, enggak. Saya tuh tidak pernah mencapai apa-apa melalui cita-cita. Saya tuh menikmati kalau saya tidak pengen apa-apa, Tuhan menengkai, gitu loh. Enggak berusaha, enggak bekerja. Saya enggak pernah ingin mendapatkan itu. Cuman saya melakukan hidup ini sungguh-sungguh, tulus, dan saya bertahan sampai sekarang seperti ini. Dan saya tidak berubah. Budayanya enggak berubah, cuci baju enggak berubah. Nek bengi jam 2 utak ndadar nyeplok, enggak berubah sampai hari ini. Saya tetap, meskipun saya punya duit lebih banyak, konsumsi saya tetap seperti itu. Budaya saya tidak meningkat. Baju saya ya gini dari dulu. Itu pendapatan. Kalau saya terus bisa beli baju baru yang lebih mahal terus, itu tidak membanggakan ya, wajar dong duitnya lo oke. Tapi kalau duit lebih banyak tetap dengan baju yang ditisik sendiri seperti Rasulullah, alangkah hebatnya. Kan begitu. Rasulullah kalau mau baju berapa? Tapi dia bajunya cuma 3. 1 dicuci, 1 dipakai, 1 di lemari. Itu pun kalau ada lemari. Jadi ya gak di lemari, jangan semuanya gurung lemari. Belum ada pengusaha mebel dari Solo. Kalau Muhammad mau, dia mau baju berapa? Nah, saya dididik oleh ibu saya yang juga tidak pernah lebih dari 3 pakaiannya. Apa kerudungnya, apa bajunya, apa jaritnya. Jangan pernah kasih ibu saya pakaian kalau hari raya. Kami sudah berpuluh-puluh tahun ngasih terus ke ibu, dan hari kedua sudah habis. Begitu dikasih, bayang, oh iki lo gak duwe kayak no. Oh, ibu saya itu kerjanya begitu dok, dan itu biayanya kadang-kadang mahal. Saya yang harus membiayai. Pulang ke rumah nun, itu kalau serupa itu asrufa nek, jadi di saya panggilannya serupa. Nama aslinya asrufa. Nek Bakrodin, Brakodin. Serupa kalau nun lah bojone Dimun sih. Dimun itu becak, tapi gak serius keset arek iku. Dadi ya susah nyekolahno anak ya gak cukup duwike, omah ya cek nunut maratuane. Sang nonun serupa iku arek padahal pinter, mulang ngaji nek sore sregep. Arek wedok gelem nyambut gawe apa menek klopo ya gelem. Kata ibu saya. Soalnya dia apa namanya? Memberi data mengenai Asrufa ini, sakno arek iki. Akhirnya kan saya naikin haji, si Asrufa itu saya naikin haji. Terus iku bojone iku keset mek becak wis ndek desa, sapa sing numpak keset pisan gitu kan. Terus endingnya gini, kayak nomah pokoknya cilik-cilik. Nah, saya bikinin rumah, mau nggak mau lah disuruh ibu saya. Kalau disuruh ibu saya itu apa saja, mau disuruh ndelosor, saya ndelosor. Suruh jilat silit itu tak jilat silit. Karena itu pekerjaan yang paling mulia. Makanya kalau Anda kuliah, cepat selesai demi ibumu. Wis cukup itu tak alasannya, gak usah cai pinter, cai jadi intelektual, cai gak usah. Wis pokoknya selesaikan skripsimu secepatnya supaya ibumu seneng, sudah. Itu lebih kuat itu motivasinya. Gitu. Itu tak cukup. Temenan itu. Dan motivasi saya dari dulu gitu. Saya tidak pernah tidak keluar dari sekolah yang saya masuki. Coba biar. Kecuali SMA saya sudah keluar masuk lagi. Karena kakak saya jadi SD nguyui guru. Nah saya dihukum disuruh berdiri di atas bangku. Ngukum itu mbok mikir. Karena ada environment of punishment kan gitu. Nah ini saya kuliah hukum dulu. Kuliah hukum kan cukup baca beberapa hari selesai. Kalau memang saya disuruh berdiri, sepanjang pelajaran saya berdiri di atas, dia tidak perhitungkan bahwa anak itu bisa pingin kencing, bisa pingin beol. Kan mestinya dia sediakan. Jumto sekian kalau berdiri kemudian pingin
kencing maka diperkenankan ke kamar mandi, kan gitu mestinya. Ini enggak, berdiri gitu dok. Terus aku kudu ngoyo. Ya tak uyu sampean. Dosanya ya kamu yang menghukum saya. Udah SD keluar, saya baru kelas 2 udah dikeluarin. Saya pindah ke Gontor, saya bertengkar lagi, dikeluarin lagi. Saya masuk Gontor pesantren, dikeluarin lagi 2,5 tahun diusir. Terus saya masuk SMP sekedar untuk ujian, udah sekedar ujian dok, terus masuk SMA. Saya kelas 2 keluar. Saya ketua OSIS tapi diganggu sama guru terus. Disuruh ketua OSIS tapi tidak boleh ada kegiatan. Kalau kegiatan dikritik. Ini sepak bola terus, ini lomba-lomba terus. Tidak pernah tidak pernah masuk kelas. Loh. Ya apa sih? Lah sing ngongkon lomba ya sapa? Wong yang bikin IPM, sing IPENU, sing apa semua bikin porseni, bikin apa lagi. Saya kan harus ngirim utusan. Kan harus pamit dari kelas. Dirasa nih di kelas. Aku maju, buku OSIS tak suwek, wek, gak OSIS-OSISan kono, dadi ketua sapa kono. Aku metu. Nah, akhirnya saya dipanggil kepala sekolah, dimarahi, loh, nek ngono yang saya cabut bukan jabatan OSIS. Saya sebagai siswa di sini tak jabut. Itu aku. Cacakku ngelundasi. Dan nun mbok kali ini sajalah ditamatkan sekolahnya. Sekali ini saja. Apa alasannya sebenarnya? Yo ibu iku lho cek seneng atine. Mosok kon gak tahu beres di sekolah. Nah, begitu disebut ibu. Oh, kalau ibu yang harus saya bela. Saya disuruh jadi apapun mau, saya malu kayak apapun mau, saya kehilangan martabat saya mau, saya kehilangan apa saja mau untuk ibuku. Jadi saya sore-sore nang omahe kepala sekolah, Pak sepuntene, Pak. Gitu Mas. Nah, jadi saya kembalikan ke cerita saya 42 tahun itu. Bukan cerita tentang saya, tapi Anda itu yang total kepada segala sesuatu itu. Kalau kamu ditakdirkan Allah kulitmu begitu, maka kamu harus berpendapat ke dalam dirimu bahwa kulit yang terindah itu kulitmu. Ngono. Nek kon ndelok, waduh, kok kuning, kok aku gak. Akhirnya nang salon. Ono wong sing nang salon iku bendino itu kerukupan di tabung, cek putih, cek coklat, pokoknya bendino kerukupan, karena dia tidak mau menjadi dirinya sendiri. Jadi sekarang kebanyakan orang kena iklan, kena ini, kena itu, kena kebudayaan, kena mode, kena tren, kena segala macam, akhirnya dia pergi dari dirinya sendiri. Apa soal hidung, soal kulit, soal bahasa aja pergi dari dirinya sendiri. Tidak ada radio di seluruh Indonesia yang tidak pakai bahasa Jakarta. Gimana nih, teman-teman, udah belum nih? Ya, masih arek nganjuk yang ini. Sampai rumah nang nganjuk radio, mesti bahasa Betawi. Gitu loh. Masih Surabaya, sekali-sekali ada bahasa Surabaya, tapi tetap saja standarnya bahasa Betawi, bahasa Jakarta, Indonesia Jakarta gitu loh. Kenapa tidak berani menjadi dirimu sendiri? Kan sering saya bilang, kalau Anda orang Jawa, kalau Anda orang hidungnya kayak gitu ya, maka Anda harus berpendapat ya hidung begitu yang paling indah. Nek bule kedawan nih loh. Kedawan yang indah yang segitu itu. Apalagi orang Amerika kulitnya apa kulit puyeh ngono. Kayak kerupuk. Puyeh itu artinya pucet. Gimana? Yang indahnya kayak saya ini. Kalau Afrika terlalu hitam. Kalau yang indah tuh yang kita ini yang sedengan. Nanti kalau Anda orang Afrika, saya ceramah di Ethiopia, saya balik. Yang indah itu yang kulit Anda itu. Kalau orang bule itu, tuh gimana kulit kok kayak gitu? Apalagi orang Asia enggak jelas itu. Hitam enggak, kuning enggak, ngono. Cara berpikirmu itu jangan terserat-serat kemana-mana. Meskipun itu enggak usah diperdebatkan. Setiap orang memiliki kebenarannya masing-masing sepanjang tidak dibenturkan sama orang lain.
Karena itu masalah individu kok hidungmu itu, bukan masalah sosial. Kalau masalah sosial harus dirunding. Jadi misalnya sekarang teman kita yang dari Sunda tadi yang tidak setuju Nusantara dan teman kita yang Nusantara Dim, menurut saya mereka harus jadi sahabat. Bener nggak? Harus kenalan, sering ketemu, merundingkan. Oke, Nusantara nggak masalah, yuk kita bikin nama yang baru. Untuk apa orang Jawa sama orang Sunda terus-menerus dendam satu sama lain seperti itu? Nah, Anda harus merintis, jadilah sahabat dan rundingkan nama yang baru untuk masa depan kita. Dan memikirkan ya. Pada saat yang sama, Anda tidak usah, yang Jawa tidak usah mensunda-sundakan diri, yang Sunda tidak usah menjawa-jawakan diri. Anda orang Jawa harus jadi orang Jawa, kalau Sunda harus jadi orang Sunda. Itu takdir Allah, kata Mas Iswan tadi. Allah yang punya. Kalau Anda kucing, jangan menganjing-anjingkan diri, anjing jangan mengayam-ayamkan diri. Apalagi ilmunya orang sekarang itu terbatas pada satu langkah ke depan, itu pun langkah pendek. Wah, ini ada indikator bahwa ayam itu kakinya 2. Benar? Begitu ono Iwan liwat, oh ayam ini sikil loro soalnya. Begitu gampang menyimpulkan hanya karena indikasi 2 kaki itu, seseorang disimpulkan sebagai ayam hanya karena pengetahuan dia ayam itu berkaki 2. Jadi orang sekarang ini Masya Allah, makanya di Ma'iyah ini, di Kanduri ini menurut saya, Anda benar-benar menjadi manusia baru. Kita tidak ingin merubah Indonesia, tidak ingin merubah Nusantara, tidak ingin merubah apa-apa. Perubahan itu nanti kan output sama outcome, itu urusan Allah. Tapi Anda menjadi manusia baru yang tidak seperti manusia yang ada selama ini. Begitu Anda menjadi manusia baru, pasti produkmu berbeda, pasti perjuanganmu berbeda. Tidak usah kamu sengaja, pasti tetap akan merubah Anda. Anda tetap menjadi pejuang, mau tidak mau. Tidak usah diniatin pun Anda tetap jadi pejuang. Ada loh sesuatu yang tidak bisa diniati. Jangan marah ya, kelamin misalnya. Gak iso diniati. Tak mungkret, gak iso. Gak iso. Ya apa kok? Jadi dia membutuhkan mekanisme yang berbeda, dia membutuhkan perangkat-perangkat yang berbeda. Ada seorang istri membawa suaminya karena suaminya nggak pernah bisa ereksi dengan dia. Yang mbak-mbak itu, yang mijitin urat segala macam. Begitu diolah sama mbaknya itu, bisa set. Wah seneng bojone, mulai gak iso meneh. Dibawa lagi langsung ini. Jadi dia pikir yang nggak bisa itunya bukan, yang di depannya itu loh yang berbeda. Hanya kalau Mbak Ika kalau ya mesti langsung, hanya kalau raimu ini. Kan kami tiap hari cemberut aja ya toh, wajahmu nggak pernah enak, kamu tidak pernah menunjukkan kasih sayang yang dibutuhkan suami, ya apa bojomu kate dingongo. Sama dengan wanita juga begitu, terhadap laki-laki juga begitu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kamu rencanakan. Jadi kamu jangan merekayasa hidup ini sepenuhnya. Jadi sekarang yang terjadi di Indonesia jangan dipikir ini substansial. Pilpres, pengelolaan itu tidak substansial untuk zaman yang sedang kita jalani. Ini sudah lahir peradaban baru, mulai dari persemaian di Kenduri Cinta ini. Kamu jangan pikir kamu menang, kamu jangan pikir kamu hebat. Di Indonesia ini kan menang sama dengan benar, kalah sama dengan salah. Bagaimana itu? Nanti dulu. Menang pun kamu ada waktunya. Kamu main sepak bola, bisa sengaja memasukkan bola? Bisa? Tidak bisa lah, kalau bisa kan tidak ada sepak bola. Karena setiap orang pasti niat untuk memasukkan bola. Dan kalau niatnya itu bisa direkayasa sendiri, benar-benar masuk, gak situ bal-balan. Blang, 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 blang. Ketika gawangnya tidak jadi kemasukan karena bolanya membentur gawang, siapakah yang bekerja? Siapakah yang bekerja sebenarnya? Kok bolanya membentur gawang? Wah, diselamatkan oleh gawang. Lu gawang kok menyelamatkan? Dia anak gawang yang salah nyelamat. Oh, gawang yang jeceringin menyelamatkan. Bukan. Jadi kemarin di Bambang Wetan teman-teman
memulai wirid ya faal ya faal. Jadi aduh, ini jadi menjelaskan agak torikot sedikit ya. Jadi seluruhnya ini bekerja, dan yang maha bekerja itu kita sebut Allah lah gitu ya. Allah apa Tuhan, terserah lah, pokoknya yang itulah ya. Itu yang maha bekerja. Kalau di dalam torikot resmi biasanya ada istilah af'al. Jadi ada zat, sifat, isim, af'al ya. Asma, isim itu asma, isim itu singular, kalau pluralnya asma. Nah, yang saya pakai bukan itu. Kalau yang saya pakai, yang benar mana? Nggak usah berdebat. Yang benar itu adalah kalau kamu tulus menjalani, selesai. Jadi kesembuhan atau pencapaian itu tidak harus melalui jalannya, terserah Tuhan. Sebelum saya ngomong af'al ini ya, saya ingatkan dulu yang sudah pernah kita omongkan dulu. Dokter bikin obat generik atau sudah bikin obat industri, terus ini untuk menyembuhkan ini flu, ini mengurangi rasa sakit, ini. Iya memang benar, tapi itu tidak terjadi kalau tidak diizinkan sama Allah. Jadi maksud saya gini loh Mas. Dah, yang bagi yang belum dengar jangan tanya kepada yang sudah dengar ya. Yang sudah dengar jangan ngasih tahu dulu kepada yang belum dengar, supaya saya ceritanya lancar. Kan Abu Nawas dulu kan mirip-mirip saya, kalau disuruh khutbah kan pernah mau, saya kan belum pernah khutbah. Pernah terpaksa sekali Abu Nawas, alhamdulillah, amma ba'du. Saudara-saudara para jamaah sekalian, bagi yang belum tahu apa yang akan saya khutbahkan, silahkan tanya kepada yang sudah tahu. Dan bagi yang sudah tahu, silahkan memberitahu kepada yang belum tahu. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'allah. Gitu, selesai. Nah sekarang tolong, jadi Nabi Musa, ceritanya singkat, Nabi Musa dikejar Fir'aun sama pasukannya, tiba-tiba sakit perut. Terus dia mengeluh, ya Allah kok sakitku perut, aku ini dalam bahaya melawan kebatilan Fir'aun, tapi kenapa engkau bikin sakit perut, ya Allah sembuhkanlah aku. Terus Allah langsung jawab, wis kono nang bukit kono, sana kamu ke atas bukit, di sana ada pohon, ambil daunnya kamu makan, insya Allah sembuh itu, insya Allah. Masa Gusti Allah ngomong insya Allah. Lucu ya Gusti Allah, insya Allah. Oke, sembuh nanti kamu. Ya, Nabi Musa naik bukit, belum sampai menyentuh daun, perutnya sembuh. Terus dia turun lagi, dia oke, pasukan bergerak sekarang. Begitu bergerak, belum ada 50 meter, waduh, sakit lagi. Dia langsung lari ke atas bukit itu, ambil daun, dimakan, loh kok nggak sembuh-sembuh. Ambil lagi, sampai 10 lembar dimakan nggak sembuh-sembuh. Protes dia, ya Allah, kok nggak sembuh? Katanya tadi kalau saya sakit disuruh naik, terus saya ambil daun, saya makan sembuh. Terus Tuhan ketawa. Yang bilang daun menyembuhkan itu siapa? Kamu tadi sembuhkan karena minta tolong aku lah. Tadi yang kedua kamu nggak minta tolong kok. Kamu langsung naik bukit kok. Betul nggak? Yang kedua kamu nggak minta tolong, kamu langsung naik bukit karena kamu berkesimpulan daun itu bisa menyembuhkan. Oh tidak, daun tidak bisa menyembuhkan. Mungkin daun aku izinkan bisa menyembuhkan, tapi itu tidak mutlak, terserah aku. Jadi aku bisa menyembuhkan kamu, bisa dengan daun, bisa dengan tidak saya apa-apakan, bisa dengan kamu kepalamu terbentur kayu, bisa aja, terserah dia pokoknya. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, saya bicarakan soal ini supaya Anda itu hidupnya itu penuh kemungkinan. Sesuatu yang mustahil itu jangan dianggap mustahil. Sesuatu yang sudah pasti jangan disebut pasti, nanti dulu wes tau gak mesti rek. Pendidikan yang ndak mesti, yang baik itu kurikulum yang mana yang ndak tahu, yang benar itu dipilih DPRD apa rakyat langsung, yo gak jelas. Yo podo apike podo eleke. Gitu loh. Wong itu kan orang tidur telentai, tidur miring kanan, terus semutan binggingen. Wah, ternyata yang baik itu miring ke kiri. Akhirnya dia bikin undang-undang tidur miring ke kiri. Begitu miring ke kiri, semutan meneh. Waduh, ternyata salah juga. Yang benar itu tidur telentang. Begitu tidur bikin undang-undang baru, tidur telentang. Begitu telentang ngorok, waduh, ternyata yang benar itu tidur tengkurap.
bikin undang-undang tengkurep aja Indonesia ki entek waktunya digawe mengkurep, melumah, mereng gitu. Dan nanti begitu seluruhnya sudah dicoba dan tetap mudarat, balik lagi miring ke kanan lagi, kan gitu. Balik lagi miring ke kanan sekarang. Nah, Jawa Sunda itu apakah terus berkompromi? Jangan. Ya rundingkan mana yang paling rasional dan ikhlas satu sama lain. Kalau belum ketemu itu ya enggak apa-apa, enggak usah suatu hari ya sudah sendiri-sendiri aja juga enggak apa-apa. Sunda negara sendiri, Jawa negara sendiri enggak apa-apa. Kenapa harus bersatu kalau memang tidak bisa bersatu gitu loh. Tetapi tidak boleh Sundanya distortif, tidak boleh Jawanya distortif. Sunda harus benar-benar Sunda, Jawa harus benar-benar Jawa. Menurut saya begitu. Kalau bikin gaduh-gaduh itu jangan meremehkan kubis. Jangan bilang kalau kubis itu primordial. Kan gitu. Sekarang kan begitu kita ngomong Jawa, wah primordial. Jawa sentris. Loh, wong Jawa gak ada Jawa sentris, wong Jawa. Yang penting output saya baik, enggak kan begitu. Kalau saya ayam, biarin saya jadi ayam. Yang penting saya memberi kebaikan kepada kamu. Tapi saya jangan disuruh berubah menjadi bukan ayam. Gaduh-gaduh harus benar kubisnya, lontongnya, kacangnya harus benar-benar kacang. Sunda harus benar Sunda. Supaya kamu bisa mengkritisi Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak pura-pura dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang saya tanya, Bhinneka artinya apa? Yang benar tuh kukuruyuk, enggak kongkong-kongkong, enggak kukurunu, gendeng kongkong. Yang benar itu ayamnya. Jadi kalau mana yang benar coba, enggak usah orang Madura maju kukurunu, enggak. Wong Sunda kongkorongkong salah kabeh. Kalau ingin cari kebenaran, ambil ayam, taruh di panggung, dirangsang supaya dia berbunyi. Dia yang benar dan kamu menirukan tuh namanya tafsir dan pasti salah. Beraneka ragam macam-macam. Tunggal, Ika, itu ya. Bhinneka, Iko, ya. Pemahaman resminya begitu. Anda tahu nggak kalau Iko itu maksudnya seperti yang beliau maksudkan. Ika itu Iko. Jadi Bhinneka, Ika tunggal. Logikanya begitu. Oke. Itu berasal dari mana kalimat itu diambil? Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Anda Iko. Ada yang punya pendapat lain. Ika itu artinya apa? Dua menyatu. Kalau tunggal. Ada yang bilang Eka, ada Eka, Dwi gitu ya. Tapi itu Ika. Ika menjual, mendalam. Apa mas? Ika kan sudah kedua. Kalau Eka mungkin memang satu kan. Kalau Ika? Ika kan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jua itu. Oh Ika itu jua. Ya, jua itu kan mendalam kan. Ika itu penegasan. Ika itu penegasan. Nah ini perlu nih PKI ngomong dulu. Dan. Ini Islam Sunda indah sekali ya. Singkatannya ISIS. Saya orang Jawa Timur tidak setuju ISIS mergongkep. Saya punya telusuran ya. Kenapa setiap kita bicara Jawa, Sunda, Nusantara itu selalu membingungkan. Karena ternyata misalnya gini, pada abad keempat di Ciamis belum tentu Sunda loh. Karena belum ada itu istilah Sunda. Nah, ada namanya Galuh. Nah, Galuh ini yang menamakan bukan orang Ciamis. Itu ada orang India mencari emas, ya, singgahlah di pelabuhan sanalah. Terus kata orang India ini masyarakatnya galuh sekali. Nanya orang Ciamis itu, naon jang galuh teh? Itu loh, galuh itu kalau bahasa simbolnya perak. Perak itu simbol kebijaksanaan. Ini masih perak, bijaksana.
Nah, kalau di ini kan damai, salam. Itu abad keempat. Nah, terus nanya lagi orang Ciamis itu, damai itu apa? Bingung. Karena di Ciamis atau Sunda lah, katakanlah gitu, tidak ada kosakata damai. Kenapa tidak ada kosakata damai? Karena nggak pernah perang. Kenapa nggak pernah perang? Karena subur. Ya surga. Surga itu ya Ciamis itu. Gitu loh. Jadi Nabi Muhammad, adanya agama Islam, kan itu abad ke-7. Nah, Islam, salam, abad ke-4 sudah ada di Ciamis. Berarti, makanya kenapa orang-orang Sunda itu mau menerima Islam? Loh, orang udah pernah ada kok. Begitu juga istilah Sunda. Sunda itu bukan, yang menamakan Sunda itu bukan orang Sunda. Begitu juga Jawa. Jawa itu adalah keadaban. Keadaban. Sunda juga sama. Dan siapa yang memberi nama keadaban itu? Ya orang-orang luar juga. Jadi kan gini, Nusantara itu surga. Karena surga tidak ada benar salah. Surga selalu menikmati keindahan, kemakmuran. Ibaratnya gini. Kenapa agama-agama dari luar itu selalu bicara hukum? Halal haram, halal haram. Ya toh? Karena di Nusantara itu subur, ya toh? Misalnya gini, ada 10 telur, konsumennya ada 5. Nah kalau di Timur Tengah misalnya ya, ada 10 telur, konsumennya 20. Pasti ribut. Karena ribut, supaya jangan ribut, perlu aturan. Jadi orang Sunda itu nggak perlu aturan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Jadi dulu itu ya, karena subur, maka misalnya orang Ciamis nggak perlu ke Jombang cari makanan, nggak perlu. Orang Jombang nggak perlu ke Ciamis cari makanan. Maka orang Sunda, ya dia di surga terus. Orang Jombang juga sama, di Jombang aja. Jadi logika Nusantara, Jawa, sebutan Sunda itu cara pandang orang luar sebenarnya. Nah, istilah Bhinneka Tunggal Ika itu, nah kan itu istilah itu abad setelah menuju keruntuhan Majapahit, Pajajaran, yang kedatangan konsep imperium. Anda nggak boleh kaget, tokoh PKI selalu hebat. Misalnya, di Sunda, di Jawa, dulu di Nusantara itu tidak ada yang namanya poligami. Tidak ada. Karena bangsa Nusantara adalah penganut monoteis, dalam artian sesungguhnya monoteis. Apa monoteis kalau menurut Quran? Orang yang selamat itu yang berserah diri sama hukum alam. Nah, orang Sunda itu, orang Jombang itu nggak mau menyebut semesta alam ini Allah ke, Tuhan ke. Karena apa? Tewaas kata orang Sunda. Nggak berani. Nggak tega. Bayangkan yang semesta alam itu kok bisa dijangkau oleh Allah. Nah, berarti kita nggak usah bingung dengan istilah Jawa, Sunda, Nusantara gitu loh. Dengan demikian, tadi yang Jawa sama Sunda peduli amat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Orang dari dulu kita itu udah mesra. Tidak ada yang satu menguasai yang lain. Kita sampai sekarang dikuasai oleh lain, asing. Itu aja. Termasuk konsep kan udah benar. Nih, itu saya heran tuh, yang mengaku-ngaku nasionalis, ya, nggak paham Pancasila. Jelas di kita itu
kalau mencari pengelola patih, kalau menurut Cak Nun, itu kan harus yang memilih orang yang terampil harus yang lebih bijak dong. Masa diumbar suruh milih petani apa segala macam, suruh milih. Loh, petani ya petani. Jadi Benika tinggal ikannya. Oke. Yang mendasar dulu. Nah, justru dengan dipilih oleh apa? Oleh awam, ya, umat itu awam. Awam sama dengan bodoh. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan balik. Enggak. Karena gini, ini yang mendasar. Kalau pemilihan langsung itu pasti penyeragaman selera. Makanya dibentuk dulu melalui media televisi apa segala macam, supaya banal cara memilihnya. Bukan dengan yang dipimpin oleh hikmah, bukan orang yang berhikmah, yang berilmu kayak Cak Nun seperti itu. Gitu. Oke. Sip. Jadi teman-teman sekalian, ini Dadang mau sampai kemana aja? Anda semua saya mau lempengin dulu. Ini Tunggal Ika ini salah semua. Saya ikut dosa saya. Karena ini jadi nggak karu-karuan. Saya tidak wajib, tapi saya bertanggung jawab atas ilmu ini. Jadi begini, itu berasal dari kitab Sota Soma, Kawin bait 149. Itu bait terakhir. Itu Buddha Siwa Tunggal, yaitu yang artinya itu. Yang keempat bunyinya Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu bunyinya begitu, tulisannya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau di Jawa itu bunyinya adalah Bineka itu beraneka ragam. Bineka tunggal, tunggal itu padu. Tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Kalau dipisahkan jadi rusak. Sepertinya padunya kita dengan tubuh kita, roh dengan badan kita, itu tunggal. Ditanya, ini juga saya. Ternyata saya adalah roh saya. Tunggu dulu mas, ini ilmu mas, minta kampung lagi. Serius saya ini. Diam. Ini orang berilmu. Ya udah diam aja dulu, udah stop dulu, udah stop. Kami ngerokok aja be. Ini salah dosa kita ini ilmu. Saya kalau ilmu marah saya mas. Serius saya, karena dunia akhirat ini. Bineka Tunggal Ika. Ika adalah satu. Berbeda-beda. Kalau di Batak maragam-ragam. Manunggal menjadi satu. Contohnya beraneka organ tubuh, manunggal jadi satu, disebut hanya Wardi Cak Nun. Beraneka ragam itu manunggal menjadi Cak Nun. Beraneka ragam alam semesta ini hanyalah Allah saja. Tapi tanyakan Allah dengan Muhammad, apa bedanya? Dia tunggal. Siwa dan Buddha adalah tunggal. Jadi kalau salah pemahaman, salah semua. Dari ini dijadikan semboyan, pada itu adalah filsafat gotong royong. Sesungguhnya kalau di Undang-Undang 45 dinyatakan bersemboyan Bineka Tunggal, itu bukan semboyan. Insya Allah karena saya ada bahasa tunggal di Tripalak Tunggalistik, saya akan bertanggung jawab ilmu ini. Artinya mengkono, jadi Buddha dan Siwa adalah tunggal, padu di antara keduanya. Rasa dan bentuk jeruk tunggal. Ketika dipisahkan bukan jeruk lagi. Nah itulah mungkin seperti Cak Nun. Jadi Ika tetap satu, itu Eka. Bineka Tunggal Eka. Tunggal tetap tunggal. Demikian dari saya, kurang lebihnya itu bunyinya di kitab Sota Soma 149 bait terakhir. Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda manunggal jadi satu. Di antara tidak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran tetap satu, itu punya Allah SWT. Terima kasih. Oke Mas Wardi, saya juga punya, tidak wajib tapi saya merasa perlu. Jadi sampean kalau kepada Allah itu 100%, tapi kalau kepada ilmu sampean 99%. Kalau sampean 100% dan Anda dari tadi bersikap 100% kepada yang Anda pahami, berarti Anda sudah mandek di situ.
seluruh yang saya ketahui mengenai yang saya yakini benar itu belum tentu benar. Jadi saya tidak akan mempertahankan apa yang saya yakini benar, karena saya mungkin akan mendapat kebenaran yang lebih tinggi. Jadi sama Dadang tidak perlu marah. Dadang itu makhluk mulia dari Allah untuk memberi contoh kepada umat manusia. Wahai manusia, pandanglah Dadang, jangan ada satupun di antara kalian yang menjadi seperti dia. Itu gunanya Dadang. Jadi ada Fir'aun, ada Dadang. Fir'aun itu diselamatkan jenazahnya untuk menjadi peringatan bagi semua generasi agar jangan seperti Fir'aun. Nah, kemudian karena Fir'aun sudah nggak populer, sekarang dilahirkan Dadang dengan maksud yang sama. Makanya Dadang ngomong apa saja sama Tuhan justru baik. Dia bilang, insya Allah saya tidak percaya Tuhan. Nah, Tuhan tidak marah karena memang dia disetel untuk menjadi manusia yang jangan sampai ada yang niru seperti dia. Jadi semakin dia buruk, semakin baik. Nek memahami Dadang nganggo kebenaran formal yang ngelundas melundas wong Dadang kok. Sampe muring-muring lho apa? Muring-muring kok nang Dadang. Wong Dadang iki mari ngomong ya lali dhewe kan. Dadang jenenge Dadang kok ya. Gitu loh. Tapi indah, sampean indah, Dadang indah, Mas Wardi luar biasa, kita andalkan. Jadi salah satu keinginan saya itu, kalau boleh ingin ya, kalau orang punya ilmu kesehatan, kita punya ilmu kesehatan sendiri kok, yang berbeda kok. Karena seluruh kesehatan di dunia tidak memperbolehkan Anda duduk sampai jam 4 pagi. Itu ilmu kesehatan manapun, dari Arab Saudi sampai Amerika, sampai Ethiopia, sampai Eskimo, itu tidak ada yang setuju orang begadang sampai pagi. Bahkan orang Indonesia ada yang juga terikut. Begadang jangan begadang, lalu kurang kok. Begadang jangan. Ya, oke. Tapi menurut saya begini teman sekalian, saya kira kita jangan menganggap bahwa ini tadi kan penuh pertentangan Mas sebenarnya. Tapi pertentangan itu jangan didramatisir, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang berpendapat dulu tetap begitu, toh nanti Anda akan mencari MOU. Pasti akan mencari kesepakatan terbatas, memang hanya terbatas. Tidak ada orang berpelukan 100%. Kalau kamu pelukan sama suami, yang sudah bersuami siapa? Wan, kamu perlukan sama istrimu, itu yang nempel dari kulitmu berapa persen? 60? Enggak sampai. Gegermu nempel, dodomu nempel. Kalau nempel depan dok, sini enggak, belakang enggak. Paling 40%, 35%. Jadi tidak ada pelukan 100%. Itu loh, enggak ada. Fisik aja enggak ada. Nah, termasuk Bhinneka Tunggal Ika. Mas, biarkan orang punya interpretasi macam-macam, enggak apa-apa. Wong kabeh tafsir iku mesti salah kok. Enggak ada tafsir bener tuh enggak ada. Jadi Dadang mau ngomong warna itu enggak pernah wis jarno ae. Enggak masalah. Sebab kalau kita turuti Dadang ngeluh enggak semua. Enggak ada yang tidak dia bantah. Mau Jawa, Sunda, semua Allah dia bantah semua. Akhirnya kalau kita turutin, kita benarkan dia, akhirnya ya sudah, kalau gitu batalkan alam semesta, nggak anyar kan gitu. Kan begitu, maunya dia begitu. Artinya dia itu ditakdirkan Tuhan untuk tidak setuju kepada konsepnya Tuhan dalam menciptakan alam semesta dan penghuninya. Dia ingin ada penciptaan baru, sehingga nanti sejak awal sudah dipersatukan, tidak usah bineka bingung, wis langsung tunggal ika, gitu maunya. Nah memang kita ini disuruh bineka kok. Loh, yang tunggal ika itu kalau mau ngomong tafsiran, tunggal ika itu kan Buddha sama Siwa. Ngapain dipakai untuk manusia? Buddha Siwa kan dalam pemahamannya kan Tuhan, pada pemahaman abad itu. Kalau memang manunggal, Mas, kenapa bukan bineka manunggal ika? Ya enggak perlu dijawab, enggak benar ya enggak apa-apa, enggak tahu ya enggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa ini belum tentu benar.
Gitu loh. Lah kalau masing-masing enggak, ini yang benar, ini yang benar. Yang benar tuh kuku ruyuk, enggak kongkong-kongkong. Enggak kuku runu, gendeng kongkong. Yang benar itu ayamnya. Jadi kalau mana yang benar coba, enggak usah orang Madura maju kuku runu. Wong Jawa, wong Sunda, kongkong-kongkong salah kabeh. Kalau ingin cari kebenaran, ambil ayam, taruh di panggung, dirangsang supaya dia berbunyi. Dia yang benar dan kamu menirukan tuh namanya tafsir dan pasti salah. Jadi jangan bertengkar tentang tafsir. Wong saking bingungnya negara menafsirkan Bhinneka Tunggal Ika, Ika-nya itu disebut Iko, Mas. Ya, Bhinneka Tunggal Iko. Tapi ya biarin dong. Wong itu semua kesalahan. Loh, sederhana kok. Kalau sama Allah nanti sederhana. Gitu loh. Misalnya dulu pernah saya contohkan Bilal, ini enggak apa-apa nih sampai pagi ini. Ya. Bilal tuh enggak bisa ngomong shin, dalam bahasa Arab itu ada 4 S. Sin, shin, sod, fa. Tapi Bilal bisanya S gitu dok, satu dok. Ashadu alla ilaha gitu dok. Protes sahabat lainnya, nggak bisa shin tuh kan shin, masa S. Jadi Nabi Muhammad ngene lho rek. Nek Bilal ngomong ashadu itu karpe ashadu, karpe ngono. Cuman metune cangkeme ngono wis gak masalah. Ojo moreng-moreng. Makanya di sini nih berbeda pendapat kayak apapun, nikmat semua, hikmah semua, ilmu semua, tidak ada masalah dan tidak ada pertengkaran di sini. Gitu loh. Sopo ae setan rene lo gak salah. ISIS saja boleh. ISIS saja boleh. Seandainya setan di sini ngomong macam-macam, sederhana penjelasan saya. Kalau pokok bantau ngancani setan, kok kan gitu ya gitu kan. Loh kok setan suruh ngomong sama malaikat, yang salah kamu. Yang salah kamu mengharap ini presidennya harus gini. Lah duduk presiden kok. Sing salah kowe dhewe. Jadi mari kita di sini memperluas diri ya toh. Jadi seluruh yang kita perdebatkan tadi itu menurut saya adalah proses tahap-tahap di mana kita akan memiliki konsep substansial mengenai segala sesuatu, dari konstitusi sampai ilmu kesehatan sampai kata sampai semua kita punya, dan suatu hari peradaban akan berubah, Tuhan akan mengizinkan dan kita sudah siap dengan seluruh konsepnya. Gitu. Jadi sampean ke anggota MPR kira-kira ngono lah, sing nyusun macam-macam. Dadang itu kepala kejaksaan. Wabeh salah. Karena kepandaiannya mencari kesalahan. Dan itu kemuliaannya Dadang karena dia pandai mentidakkan segala sesuatu. Nah, dari seluruh perdebatan kita saya akhiri ya supaya tidak terlalu berkepanjangan. Dari seluruh yang saya akhiri, yang kita perdebatkan, tolong diingat, kita ngomong demokrasi itu dari tadi sebenarnya. Intinya itu kan the whole thing about demokrasi, sampai pemilihan langsung apa DPRD, apa saja semua tadi, sampai ada yang meremehkan organisasi pemuda itu kan semua kan perangkat-perangkat demokrasi. Mas Wardi atau Mas Nanang kan bisa menjelaskan secara tradisional lebih dulu mana demokrasi dengan pengenalan mengenai substansi demokrasi di bangsa kita, apa Sunda, apa Jawa, terserah. Setahu saya sudah lebih dulu sekian abad mengenal demokrasi yang sekarang disebut demokrasi. Kuliah anti korupsi Ciangele, arek cilik mau 5 wis cukup ya Mas. Mau 5 itu pendidikan dilarang, mau 5 sudah cukup, otomatis sudah tidak usah pakai pendidikan anti korupsi. Tapi tidak apa waktu proyek arep ngopo gue, tidak ada masalah supaya mereka dapat nafkah. Kan begitu. Kalau Anda mengizinkan berarti Anda sodako. Kalau pemilu langsung rakyat kan yang Anda lihat kan, oh ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa sodako dan ewuh bekewoh. Wong sudah dikasih 50.000 pagi-pagi kok siangnya tidak nyoblos. Ya ndak enak lah, ya sudahlah saya coblos. Jadi itu peristiwa sodako. Meskipun makruh kan gitu kan.
malah haram gitu kan ya. Tapi sudahlah, kita ini luas-luas saja dan kita percaya pada proses ini. Kita tidak perlu 100% dengan kebenaran kita. Wong saya dengan mudah kok. Ini kan the United Nations of Nusantara, begitu ada teman Sunda yang tidak ikhlas dan sakit hati dengan kata Nusantara, ayo kita batalkan kata Nusantara, ayo golek wis. Terserah, tidak ada masalah kok saya. Wong gak nganggo jeneng ya gak apa-apa. Misalnya ya enggak pakai nama juga enggak apa-apa. Cuma bingung dewe. Kalau Nusantara dipakai ya enggak masalah, ayo cari yang baru, sudah apa aja. Wong yang penting substansinya adalah kita menemukan cara hidup yang baru, kebenaran yang benar-benar terjamin untuk banyak orang dan seterusnya, kan itu substansinya. Nah, seluruh perdebatan kita itu, teman-teman sekalian, terakhir, sebenarnya kalau dalam istilah saya itu kan la ilaha. Dan ini mungkin cukup lama waktunya, sekian ma'ian, baru nanti ketemu ilallahnya dikit. Oh ini tidak, oh iyanya ini. Kan gitu. Nah jadi kalau saya kembali kepada diri kita masing-masing, Anda kan mau Islam, mau Kristen kan mau ndak mau dengerin azan sehari berapa kali? Bahkan Kristen, bahkan Buddha, bahkan PT, mesti kurung azan bendino. Teorinya 5 kali ku sak masjid. Lah nek masjid sak RT ku 3. Gurung tambah TV pisan. Ono TV kok iso azan ya. Pas aku azan iku wong ya. Lah kok TV iso azan. Agamane apa TV? Gitu teman sekalian. Nah, kalau dengar azan itu jangan disia-siakan. Mau ndak mau Anda dengar kok. Daripada mendengar dengan memaki, meso, kurang ajar isu-isu. Ya, mending azan itu Anda jadikan perangkat untuk pematangan diri Anda. Tak kasih contoh dikit. Coba Anda pelajari, Anda bikin manajemen, ngatur perusahaan, ngatur rumah tangga, pakai urutan azan aja. Bikin skripsi semua pakai urutan azan. Anda paham itu, urutan kalimat azan itu. Itu udah cukup itu. Mau ngelatih sepak bola. Ini sekarang U19 berangkat ke Barcelona, ke Madrid malam hari ini. Tak bawain macam-macam tadi berangkat bareng saya. Karena kemarin dia agak dianiaya dikit-dikit terus lari dan akhirnya saya telepon malaikat sama Nabi. Sekarang dia berangkat ke Madrid. Alhamdulillah tidak ada masalah. Besok saya fixkan keberesan U19A karena sudah ada U19B. Muga-muga ono dia akhirnya wis bubar kabeh. Jadi Mbak Mas ya, sampean nek oleh meneng-meneng kok dikirimi panganan, sampean mengucapkan apa? Coba kalimat thayyibah aja. Subhanallah, alhamdulillah, walillah, Allahu akbar. Ya. Sampean dapat rezeki. Ya. Ada bledak gede banget. Allahu akbar. Ekstrim kan, sesuatu yang menakjubkan, yang mungkin menakutkan, pokoknya takjub Anda. Jadi Allahu Akbar itu judulnya adalah ketakjuban, gitu kan? Contohnya dapat duit nek 1.000, alhamdulillah gitu kan, gitu kan? Kok 1 juta, alhamdulillah ya. 1 miliar, Allahu Akbar kan gitu. 1 miliar, ditukokno keropok, digelendengno. Gitu kan? Jadi Allahu Akbar judulnya adalah takjub. Nah sekarang Anda azan di masjid, nggak takjub apa-apa kok moro-moro Allahu Akbar itu lah apa sampean? Loh, ya karena untuk menandai waktu sholat. Loh, wong nggak duit jam ta? Masa saya orang begitu bodohnya sehingga untuk ini sudah zuhur loh itu nunggu azan. Saya tidak melarang orang azan, cuman yang saya omongkan tadi adalah manfaatkan azan itu untuk pendalaman Anda. Jadi orang itu bilang Allahu Akbar hanya kalau dia takjub. Sama dengan Allah memberi kalimat gini. Allah tidak mengatakan aku ciptakan semua ini tidak sia-sia. Tidak gitu loh Allah ngomongnya. Allah ngomongnya gini. Katakanlah wahai Tuhanku, tidak sia-sia engkau ciptakan semua ini. Jadi kalimatnya kita yang ngomong.
Itu artinya Anda disuruh menghayati dan mengagumi ciptaan Allah ini, sehingga Anda punya kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak bisa tiba-tiba ngomong Rabbana ma khalaqta hadza batila, oh kamu tidak kagum sama apa-apa kok. Sama dengan Allahu Akbar. Loh, apa sama Allahu Akbar itu? Jadi banyak muadzin yang tidak, saya kira hampir semua. Kalau saya sebelum zuhur harus menemukan apa yang saya kagumi. Nek kangelan ya mlebu kamar mandi muda. Tak delok dhewe Allah. Ya Allah kok iso ya kadang ngene kadang ngono. Kagum saya. Lu masa ndak kagum sampean? Lu sampean gak kagum tak kandhane Gusti Allah niku mboten kagum niku. Jangan kok mungker terus niku. Karena gak kandhane kan. Tak kasih tahu nanti tak laporin tuh ndak kagum tuh. Ya Allah itu ndak kagum, itu ciptaanmu ndak dikagumi gitu loh. Allahu Akbar kagum ya. Jadi syaratnya kamu menemukan, menghayati hidup ini, kamu alami, kamu batin, kamu masukin apa peristiwa di sekolah, peristiwa di kantor, di jalan, pokoknya temukan hal yang menakjubkan. Kalau Anda sudah menemukan ketakjuban kepada Allah, hidupmu menjadi lain skala prioritasnya. Anda tidak kagum, tidak ngejar-ngejar yang sekunder. Nah baru Anda Allahu Akbar. Begitu ada orang azan, ya Allah, Anda ikut dalam hati Allahu Akbar. Nah kalau sudah Allahu Akbar, Anda harus tegaskan, mengagumkan tuh Allah, takjub tuh Allah. Noe itu zaman umur 4 tahun takjak jalan-jalan di sawah itu, lihat cacing nembus bumi itu, yuh kok iso ya? Kok iso ya? Wih Gusti Allah ya jam tenan ya iso ya. Itu reaksinya. Jam tenan Gusti Allah ini nggak cacing iso menembus tanah gitu. Ya Tuhan senyum, ya udah disebut edan dan tidak apa-apa, kita hati kan. Ada yang lebih parah lagi dari yang Tuhan disebut. Anak Tuhan itu jos, itu kan biasa. Tapi ada, kamu nanti punya anak kalau sunat, hati-hati kamu. Karena waktu sunat tuh takutnya luar biasa, mulutnya tidak terkontrol. Ada yang, aduh, gitu ya. Di Jawa Timur gak ngono. Nek marah itu kan cangkeme kayak ngono iki. Disunatnya lagi. Aduh. Matane Gusti Allah, matane. Kene ngongkon sunat barang. Matane. Gusti Allah matane. Gusti Allah di mata-matane. Aku krungu dhewe iku, ya Allah arek saiki iki. Nyeneng temen, selamat malaikat iku mesane semenjak arek cilik ya ta. Tapi matane gitu. Itu kasar banget matane. Presiden matane ya, kasar banget iki Gusti Allah. Soalnya yang menyuruh, yang memerintah hitam kan Allah, di Gusti Allah di mata-matanya. Coba, kalau Anda tidak punya kearifan, kalau Anda memakai bahasa yang linier, bahasa yang baku, kan Anda mengharam-haramkan, meneraka-nerakakan orang. Nanti dulu toh, jangan marah toh. Yang bijaksana, karena hidup itu begitu luasnya dimensinya itu, dan Allah memudahkan semuanya. Nah jadi maka ketika kamu kagum, kamu bilang Allahu Akbar, maka tegaskan bahwa engkau bersahadat terhadap keesaan Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu. Tegaskan lagi, asyhadu alla ilaha illallah. Kapan-kapan kita belajar kenapa kalimatnya bukan asyhadu alla robba illallah, karena fungsi ilah sama rob beda. Nah, nanti itu kapan-kapan, tapi pokoknya tegaskan bahwa kamu meresmikan ketakjuban kamu itu. Tapi ketakjuban kamu itu harus ada administrasinya, harus ada lingkup birokrasinya, harus ada konteks konstitusinya. Maka karena kamu hidup setelah abad ke-8, ke-7, maka harus kamu administrasi dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum Nabi Musa tidak ikut administrasi Muhammad, jadi Nabi Musa tidak sholat 5 waktu. Wong dia ikut administrasi dia sendiri sebelum Muhammad kok. Dan dia juga mengkritik Muhammad, mau menerima umatnya disuruh Allah sholat ping 50. Aslinya kan 50. Begitu Nabi Muhammad turun dari Mi'raj itu ketemu Nabi Musa kemekelen. Mat japurane umatmu gak iso ping 50 iku. Kono dinyang.
Kan saya kendasmu ta. Gak iso. Gitu Nabi Musa ketawa keras-keras. Nabi Muhammad ngoten ta, Mbah. Iya, wis dinyang kono. Akhirnya dinyang 50, 45, 40, 30 terus sampai akhirnya sudah tidak bisa ditawar lagi 5. 5 itu pun Nabi Musa, ya aku jane sik kutunggu ya, Mat. Iku koyo gak dilakoni 5 iki kok. Ya tapi mboten enak mosok kula nyang malih. Ya wis gak apa-apa kono tapi hati-hati lho ya, aku yo gak dilakoni lho ping 5 iki. Engko dinyang karo arek-arek. Ana sing kate dijamak 5 sekaligus ya. Ana setahun dijamak ping 3 tok ya ana. Ada sholat waktu tilu ya dijamak pokoknya diringkes berarti situ terus pada ngertine ya Allah. Gendeng umatmu gendeng. No bertengkar 23 apa 11 itu bertengkar. Endingnya apa? Damai. Lo enggak pada enggak terawih. Damai loh. Nah kalau mau perdamaian gampang toh. Ya, tinggal tidak sholat kan gitu. Nah kalau itu perdamaian nah terus gaya apa kan gitu. Nah itu teman sekalian, maka asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi jangan mengatakan bahwa Nabi Adam biar turun ke bumi dari surga terus ndolek godhong ditutupi ngene wong durung ana pabrik tekstil. Ya, terus Allah Akbar enggak. Sholat itu baru Rasulullah umur 53. Jadi Rasulullah selama hidup sampai umur 53 itu belum pernah sholat 5 waktu. Jadi nek awakmu di umur selawe masih punya jatah seneng dah semua. Saya itu kan senang berkelakar dan Anda saya ajak berkelakar. Kalau Anda pintar berkelakar, Anda tidak gampang menderita. Gitu loh teman-teman sekalian. Oh gimana? Kalau kamu itu terikat sama logika, terikat sama yang bagus, sama yang formal, Anda menderita. Tapi kalau kamu mampu menciptakan dunia sendiri, nanti kalau kelewatan namanya khayal gitu ya. Tapi sebelum khayal kan ada kelakar. Misalnya kita bentuk cakak deyes, terus piye gue? Piye gue? Sudah. Ndasmu kebentus deyes ini apa? Iya, itu kan bisa Anda permata. Kalau Anda terbiasa cerdas pakai ekonomi kreatif. Lo nek Jawa Timur iki sing jeneng Markesa teman saya itu kebentus deyes ngene ta rasane iwak gudeg ngono. Ngono. Jadi alam pikirannya membuat sakitnya menjadi sekunder. Kamu menderita karena penderitaan kamu bikin primer. Bikin dia sekunder. Kamu harus pintar berkelakar dalam hidupmu. Saya ngelihat Markesa dandani mobil saya zaman lawas itu, Jeep pikirannya ngewarep itu terus ininya kena seret, kukunya copot terus yang apa Cak? Itu rawon ini. Saya jadi Jogja rawon rasanya. Padahal ininya bayangin sakitnya Mas. Itu Markesa begitu tuh orangnya. Loh kalau Anda bisa seperti Markesa kan enak. Masuk rumah sakit, diobatin terus pulang. Dikejar sama administrasi minta tolong satpam itu bapak itu belum bayar. Pak belum bayar. Bayar apa? Bisa kan berobat. Lah ya masuk orang rumah sakit gak berobat, masuk bengkel saja. Ya berobat dong ke rumah sakit kok. Ditakoni ya mesti ae masuk berobat ke kantor polisi sampai itu. Lah ya tapi kan harus bayar. Belum bayar pakai apa? Ya pakai uang. Lu sampean iku wis ngerti aku gak duwe dhuwit kok dikon bayar. Gendeng ta sampean. Ya gitu. Enak kok hidupnya. Di mana-mana itu pakai logika, bayar itu pakai uang. Kalau sampean nyuruh orang bayar, sampean harus tahu dia punya uang apa tidak. Lah saya ini jelas enggak punya uang kok. Kok disuruh bayar, sampean enggak masuk akal sampean. Jadi sudah enggak bayar nesoni wong karo ngono. Enak urip. Terus mau dilaporkan ke polisi gitu. Ya enggak lah, akhirnya ya wis ngeluh dhewe musuh Markesa. Makanya saya tulis buku itu karena orangnya dahsyat. Markesa itu bener-bener dahsyat. Kalau ada orang nakal di jalan motor weng dibalap sama dia, dikuntit, ntar sampai perempatan jalan begini set, dipalang depannya, terus ditekani. Dek,
kon milih iki nang cangkemmu nang ta iki nang motomu ta apa tak banting ta milih ya ngeri ta mas milih ya ya apa iki nang cangkemmu protolundumu ta ya itu mah yang ngeri lah melawan orang gitu. Jadi dan Marquesa tenang-tenang seperti itu. Marquesa itu siapa ya? Lu Marquesa itu anak yang kemarin kalau ke Padang Bulan ketemu Marquesa. Bukan saya. Marquesa itu teman saya waktu kecil berguru yang enggak itu. Bangsa watu di luar tuh wit dia. Pokoknya terus nanti pakai pisau perang lawan raja tikus gitu-gitu. Zaman kecil saya sama pisau itu saya bawa tidur, saya bawa makan, saya bawa ke sekolah, saya bawa pisau. Saya untuk apa? Tancap-tancap ke pohon apa itu saya waktu itu pakar betul. Kalau ada anak nantang-nantang didatangi, dirangkul. Cepat melayu. Terus melayu cepet. Nek kontrak duit mate. Siapa nggak ngeri mas ya? Jadi hidup itu mas, kalau anda gampang menderita itu karena yang salah cara berpikirmu. Kamu tidak sehat karena cara berpikirmu. Makanya kunci kesehatan dalam maknya sederhana. Jangan pernah berpikir tidak jujur. Dan jangan pernah hati tidak berendah hati. Jangan mengatakan, jangan pernah berpendapat bahwa kamu punya ilmu dan ilmu pasti benar. Itu hancur kamu nanti. Wes sak pinter-pintermu guyun dewe. Kamu harus ketawakan sendiri dirimu. Kalau kamu tidak bisa menertawakan dirimu sendiri, yaitu rencana rencana mengalami disorganisasi kamu. Itu loh, itu beneran. Jadi makanya terus asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau Anda sudah melegitimasi ketakjuman kepada Allah, tanda tangan mendaftar ke Nabi Muhammad untuk orang Islam, yang lainnya nanti terserah itu artinya nanti di sana akan bagaimana, monggo keyakinan Anda. Baru Anda satu kali lagi melakukan upacara, kamu resmikan, kamu resepsikan. Kalau tadi kan cuma bersumpah, saya bersaksi, itu cuma akad nikah. Kemudian kamu harus resepsi, hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Kan itu hayya 'alas shalah itu resepsinya orang yang bercinta sama Allah. Kalau kamu sudah resepsi hayya 'alas shalah, baru kamu punya hak untuk menang. Kamu punya hak untuk cerah. Kamu punya hak untuk berbinar-binar. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Nah, capailah dalam hidupmu Allahu Akbar yang kedua. Karena kemenangan ini membuatmu Allahu Akbar. Allahu Akbar yang sebelumnya kan karena alam dan kehidupan, tapi Allahu Akbar yang kedua adalah karena engkau mencapai kemenangan yang sejati di dalam dirimu. Itu tafsir Adzani ngono rek. Bengi iki. Besok malam mungkin beda lagi. Ya ndak apa-apa wong tafsir kok. Jadi sampean aja ngekeng karo tafsir sampean. Tafsir itu bisa salah, makanya di Ma'iyah ini nyun sewu, di mana-mana di seluruh dunia itu yang namanya tadi misalnya apa? Tadi kan pendidikan politik, tapi apa parpol? Bukan toh? Kalau parpol kan mengikat anggotanya untuk taat. Makanya Ahok keluar dari Gerindra. Kan gitu. Tapi apakah saya pernah mengikat Anda untuk memilih atau tidak memilih? Oke, Anda ingat-ingat. Apa ya? Sekarang ilmu. Ini majelis ilmu. Apakah pernah saya menyuruh Anda percaya sama ilmu saya? Kan saya selalu bilang, ya iki ya sakarepmu. Tapi ini aku nguniku, kan gitu toh. Jadi Anda tidak perlu sami wa ta'na kepada saya. Nomor 3, kalau ini kelompok thariqat, di mana-mana kelompok thariqat itu taat patuh kepada mursyidnya. Apakah Anda harus taat kepada saya? Saya ingin tegaskan, bukan hanya Anda tidak harus taat. Kalau perlu Anda tidak boleh taat sama saya. Arep ngopo? Jangan taat sama saya. Gak mau saya. So kalau Anda taat sama saya terus kok kon nyopet, aku melak dilokno karo Gusti Allah. Jadi taat itu kepada melalui wacana saya ndak apa-apa, tapi tetap status taat kepada Allah. Jadi jangan taat kepada guru, jangan taat kepada orang tua, jangan taat kepada presiden, jangan taat kepada ulama. Mereka hanya jalan untuk sampai kepada ketaatan kepada Tuhan. Hakikatnya seperti itu.
Jadi ini juga tetap kelompok yang sangat cair, dan Anda harus ambil keputusan sendiri-sendiri. Karena kamu lahir sendiri, nanti kamu mati juga sendiri. Dan tidak ada yang bisa nolongin kamu, termasuk saya. Maka kamu jangan jadikan saya mursyid-mursyid. Mursyid itu dosen farmasi di UGM, bapaknya Dalipin. Itu ya, saya mohon maaf ini sampai pagi, tapi mudah-mudahan Anda keluar itu sakti atas diri Anda sendiri. Anda bisa mendapatkan ketenangan, keterampilan, keteguhan, tegen nek cara Jawa nih. Tegen itu piye ya Mas? Enggak, tegen itu kalau Anda naik sepeda, naik motor, tapi Anda pegang erat-erat, bener nggak itu? Anda harus santai begini, harus relax. Yang saya Mas Wardi, yang saya bukan mengkritik Anda, tapi aku terus karo sampean dan aku setuju karo banyak penemuan sampean, dan saya akan support Anda gitu loh. Tapi ya iku mang ayo rada santai dede. Apa mulai nguring-nguring dadang sia-sia sampean nguring-nguring dadang. Dadang iku yen ngono iku dadang gapano. Upama iki jek ono partai PKI mesti melok PKI. Dadang dong, PKI ini dadang lain dengan PKI yang ada. Dia pasti punya pendapat sendiri kok dia. Oh dia ngomong dudu Islam tapi ya Islam. Dadang kok. Saya tidak mengakui Allah ya, insya Allah loh ya. Ya, dadang. Memang dadang. Jadi sampean aja anu, dadang itu cara Allah memberi bahan untuk mesra gitu loh. Itu dadang. Dan jangan dituntut apa-apa, biarkan dadang menjadi dadang. Nikmatilah dadang sebagai dadang. Kan gitu. Jarno pating pecodot tangkeme gak ada masalah. Oke teman sekalian, kita berdiri bareng-bareng. Sholat itu imamnya keceret, cowok gitu. Upamane itu kira-kira sholatnya batal semua enggak? Batal. Keceret tuh sampai nang sarine ini. Upamanya ya. Tapi di masjid sebelah enggak sampai keceret, cuman kentut sedikit sekali. Ya gitu dong, enggak ada yang dengar. Dia sendiri enggak dengar, apalagi makmumnya, tapi malaikat dengar. Batal enggak? Batal.